Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya yang sudah hadir dan gabung pada malam hari ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, ya, berkah rezekinya. Semoga malam hari ini, belajar malam hari ini, teman-teman mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa dipraktekkan. Ya, perkenalkan saya Abdurrahman Aziz sebagai moderator pada malam hari ini dan yang akan menemani teman-teman sharing belajar malam hari ini yaitu Coach UTS. Beliau ini founder, mentor dari Esport Yuk dan Esporter juga. Awal ekspor ada ekspor daun pisang, pisang Cavendish, terus FNB, briket, dan banyak lagi. Ya teman-teman nanti bisa tanya langsung. Ya, Insya Allah nanti ada sesi tanya jawab untuk teman-teman ya sekitar 15 menit atau 20 orangan di chat Zoom. Ya. Nah, pastikan teman-teman mengikuti Zoom malam hari ini sampai selesai agar nanti teman-teman bisa mendapatkan ilmu secara langsung dan secara utuh. Apalagi nanti teman-teman bisa langsung tanya jawab ke beliau. Ya. Oke, satu lagi kalau teman-teman memiliki sosial media silakan follow, linknya ada di chat Zoom ya. Silakan follow di situ. Beliau sering memberikan informasi, updateisasi tentang ekspor dan biasanya mengajak kolaborasi. Mana tahu teman-teman ketika punya barang, Coach UTS ini membutuhkan, teman-teman bisa langsung kolaborasi, terus nggak perlu ekspor, enak kan dapat cuan ya. Silakan teman-teman follow linknya ada di chat Zoom. Baik, seperti itu untuk pembukaan dari saya Abdurrahman Aziz. Untuk selanjutnya saya persilakan untuk Coach PTS. Silakan Coach. Baik, terima kasih Mas Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Encang-Encing, Ya Babe, Pak De Bude, Pak Lik Bule, Hande Tolan, Andre Taulani, Maimunah Maisaroh. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan urusannya, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala hajatnya. Yang lagi hajat untuk membayar hutang, semoga dimudahkan rezekinya. Yang memiliki hajat untuk menagih hutang, semoga juga dimudahkan untuk menagih hutangnya. Yang memiliki hajat untuk apapun itu semoga dimudahkan hajatnya, mau nikah tambah istri nggak tahu ya kalau itu ya. Yang mau nikah aja saya doakan semoga yang mau nikah semoga dimudahkan untuk proses pernikahannya dan mendapatkan jodoh yang membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Tapi di sini kita tidak akan membahas tentang pernikahan atau apapun, tapi saya akan bahas tentang bagaimana kita akan proses ekspor. Di sini kita akan nanti membahas produk yang maybe Anda nggak kepikiran atau maybe Anda nggak ngeh gitu loh, bahwa produk yang selama ini teman-teman pakai, teman-teman gunakan, teman-teman pakai itu ternyata ada cuannya gitu loh. Bahkan kita akan bahas di sini tentang salah satu produk yaitu jahe merah. Bagaimana jahe merah itu bisa mendapatkan 500 juta. Bagaimana caranya sekali kirim, nanti kita akan praktek di sini. Termasuk di akhir sesi. Jadi kita akan praktek mencari buyer. Saya tidak akan mencari buyer, tapi akan saya berikan database buyer itu kepada teman-teman. Nanti untuk jahe merah di negara mana dan juga maybe ada teman yang lain yang memiliki produk lain selain jahe merah ingin dicarikan bayarnya, saya carikan nanti. Saya carikan bayarnya untuk mencarikan bayar di tempat teman-teman di sini. Dan sekarang sebelum saya mulai, saya izinkan memperkenalkan diri dulu ya, seperti kata pepatah ya. Tak kenal maka tak kenalin. Bukan tak sayang, saya bahaya. Kalau belum kenal saya sayang-sayangan sama Isdar, sama Fardian, sama Pak Arnepal kan juga bahaya. Laki-laki lagi ya kan. Kalau bisa tak kenal maka tak kenalin dulu. Jadi kenalkan nama saya Umar Tanu September atau biasa disingkat dengan UTS. UTS bukan singkatan dari ujian tengah semester. Ya, UTS itu singkatan dari Umar Tanu September dan saya disclaimer bukan dari keluarga dari Bapak Hari Tanu Sutipyo. Dan juga kebetulan aja namanya sama, ya kalau namanya sama. Terus kemudian juga bukan keluarga dari, sorry, adik atau kakak dari Ustadz Abdul Somad. Karena Ustadz Abdul Somad itu disingkat UAS dan saya UTS, ada yang menyangkut pautkan. Bukan. Jadi saya bukan dari keluarga atau kakak adik dari Ustadz Abdul Somad. Kebetulan saya namanya sama. Terus kemudian Umar Tanu September ini siapa? Saya ini pakar dan praktisi ekspor ya. Jadi saya pakar dan praktisi ekspor dan pakar praktisi ekspor ini pakar berarti saya bersertifikat BNSP enggak Coach? Badan Nasional Sertifikasi Profesi ya. Saya ada sertifikasinya. Terus bagi saya sih enggak terlalu urgent ya itu. Yang paling penting adalah saya prakteknya.
saya juga praktisi ekspor. Jadi nanti ketika Bapak bertanya, itu saya lebih enak menjelasinya, tidak ngalor ngidul. Karena kalau cuma BNSP doang, biasanya menjelaskannya ada yang ngalor ngidul. Ada yang cuma ikut pelatihan, cuma dapat sertifikat, terus kemudian nanti dijelaskan, ditanya, yang ditanyakan proses produksi, jawabnya ngalor ngidul, ya kan? Yang ditanya tentang attitude, gratitude, apapun itu yang nggak jelas. Jadi kalau saya, intinya nanti berdasarkan pengalaman. Jadi Bapak Ibu akan saya share pengalaman saya di sini, nanti termasuk untuk ekspor pada Bapak Ibu. Ya, dan saya ini ekspornya apa? Sebenarnya saya itu dulu, Pak. Awal dulu, setelah saya jadi ojol, saya dulu ngojol, Pak. Saya dulu tuh ngojol ojek online, bukan pinjol, ya, kebalik. Jadi saya ojol, bukan pinjol, dan saya ojolnya itu dulu Grab, ya. Terus kemudian saya bertemu dengan seseorang, saya diajari ekspor, dan waktu itu saya ditanya mau ekspor apa, Mar? Saya ngomong, saya ekspor ikan tuna. Keren banget dong, ikan tuna, ya kan? Jadi, siapa sih yang nggak mau eh, menjadi eksportir ikan tuna? Ikan tuna kan cuannya gede, permintaannya gede gitu kan. Jadi oke lah gitu. Nah, singkat cerita saya bertemu dengan beberapa supplier dan kemudian saya menawarkan ke resto yang ada di Jerman. Nah, ketika saya menawarkan resto di Jerman, mereka menyatakan mereka sudah mendapatkan apa namanya supplier untuk ikan tuna itu. Terus saya aduh gimana ya? Terus kemudian dia ngomong, tapi saya tahu, dia ngomong, saya tahu kamu orang Indonesia punya supply pisang melimpah, kamu punya daun pisang gitu kan. Nah, sambut bergayung saya langsung bilang, yes mister, saya bisa. Padahal saya belum punya supplier waktu itu. Apa yang terjadi? Saya langsung ke, kalau di, saya kan orang Malang Pak, saya berada di kota Malang. Jadi Bapak Ibu, halo orang Malang, Arema. Saya Arema, Bapak Ibu. Dan saya waktu itu langsung ke Dampit. Bapak Ibu yang Arema, orang Malang pasti tahu Dampit. Dampit itu tempatnya pisang, perpisangan. Jadi daun pisangnya di situ. Petaninya bingung, Pak. Nah ini daun pisang kok dihargain mahal gitu, gitu kan waktu itu. Saya juga nggak ngerti kan. Waktu itu bayarnya target price-nya sekian. Saya juga tanya, loh kok murah di sini kan. Akhirnya saya jual dengan harganya bayar dan alhamdulillah waktu itu ketika kirim kita nangis bareng Pak. Nangis bareng, saya tuh bingung kenapa. Saya nggak pernah pegang uang 2 digit sekali kirim waktu kerja waktu itu. Karena waktu ojol saya kerjanya itu dapatnya puluhan ribu per hari. Waktu itu saya dapat puluhan juta, lebih dari 40 juta, di atas 40 juta sekali kirim. Itu buat saya waktu itu asik banget gitu loh. Ya sekarang walaupun alhamdulillah saya sudah, mohon maaf ya, ada yang lebih kaya dari saya. Saya tidak bisa share untuk berapa omset saya sekarang karena saya juga nggak enak, bisa jadi ada eksportir di sini yang lebih keren dari saya, gitu kan. Karena saya pernah bertemu ini hari apa, Jumat ya, 2 hari lalu, hari Rabu ya, hari Rabu saya bertemu dengan eksportir, ya dia itu eksportirnya udah kelas kakap ya, udah kelas gede itu ya, omsetnya itu 50 miliar setiap bulan, omset itu 50 miliar, penghasilannya itu di atas 5 miliar setiap bulan, itu profitnya itu saya aduh gede banget itu kan. Saya enggak ada apa-apanya itu tiap bulan dong. Buat teman-teman nggak ada yang nggak mungkin seperti itu. Waktu itu saya ngomong, wah 1 miliar tiap bulan tuh keren gitu ya, ternyata masih ada yang lebih keren lagi gitu. Jadi saya mohon maaf tidak bisa share, tapi yang jelas saya eksportirnya sekarang tidak hanya daun pisang saja. Saya bersyukur dengan daun pisang itu saya mengerti ekspor, dan tidak hanya daun pisang, sekarang saya eksportirnya merambah. Dulu briket dari arang batok kelapa, bukan briket batu bara, briket yang lain, dari briket dari arang batok kelapa. Saya izin minum dulu ya Pak Ibu. Nah, dari briket itu kemudian saya ekspor kunir kering. Saya ekspor kunir kering juga pernah. Saya ekspor produk food and beverage yang di Kota Malang seperti keripik tempe, keripik pisang, keripik nangka. Terus ada waktu itu keripik telur asin. Ada telur asin dibuat keripik sih. Terus kemudian minuman-minuman serbuk yang dari Kota Malang, minuman buah apel dan sebagainya macamnya. Kemudian saya juga pernah ekspor sabun Harmoni ya. Terus kemudian saya ekspor beberapa produk, yang terakhir ini mesin pembuatan daun kelor, dan alhamdulillah itu yang terbesar selama proses ekspor saya. Dan sekarang saya lebih daun pisang Cavendish juga pernah, buah stroberi pernah, buah naga juga pernah, buah stroberi juga pernah.
di situ. Jadi lebih banyaknya pisang Cavendish. Kalau pisang saya pisang Cavendish yang lebih sering. Nah, nanti saya akan membuka kolaborasi buat teman-teman. Jadi situ. Nah, di sini saya juga tidak hanya praktisi ya. Nanti saya juga akan memberikan informasi yang lain. Jadi untuk jahe ini. Dan di sini sebelum saya mulai ya, saya biasanya akan berbagi informasi kolaborasi di sosial media saya ya. Kabar baiknya, saya sekarang lagi membutuhkan dua produk ya. Ada buyer lama saya yang terdahulu menghubungi saya lagi. Dulu buyer saya itu impor pisang Cavendish. Ya, saya ulangi lagi pisang Cavendish. Buat teman-teman yang memiliki stok pisang Cavendish yang Grateful Hand, yang apa namanya FHA, FHB, yang cluster juga sampai FHB saja, silakan kontak saya. Kebutuhannya itu sekitar 10 ton ya per bulan. Jadi buat teman-teman yang memiliki pisang Cavendish bisa nanti DM di sosial media saya ya, ada di kolom chat di situ. Ya, yang kedua, saya menyambungkan dari permintaan member Explore Yuk. Yang apa itu Explore Yuk? Nanti saya jelaskan. Ada member Explore Yuk yang closing ikan bawal sama ikan kembung banjar. Ya, ikan bawal sama ikan kembung banjar. Buat teman-teman ya yang hadir di sini yang memiliki, ini saya menyambungkan dari member saya yang teman eksportir juga yang lagi butuh kekurangan ya stok untuk ikan kembung banjar dan juga ikan bawal, kita ada permintaan itu sekitar sebenarnya ditarget 100 ton per bulan. Jadi silakan teman-teman yang memiliki ikan bawal, ikan kembung banjar, silakan kontak di Instagram, TikTok, dan Facebook saya. Dan saya juga sering berbagi informasi tentang ekspor juga di Instagram, TikTok, Facebook saya. Nah, jadi di aturan kali ini, silakan sebelum saya mulai materinya, ada beberapa rules atau aturan yang harus Anda pahami. Yang pertama, Anda harus mengikuti Zoom Minar kali ini hingga akhir, karena kita akan berbagi informasi penting di akhir termasuk data buyer. Valid, nomor telepon, email, alamat semua kita berikan. Yang kedua, Bapak harus mencatat semua informasi yang penting. Jadi kalau penting tolong dicatat. Yang ketiga, Bapak Ibu, ketika saya mengajukan pertanyaan, Bapak Ibu silakan jawab di kolom chat. Jadi kalau saya silakan reaction jempol, reaction jempol. Ketika saya silakan apa ini Bapak harganya berapa, silakan jawab. Jangan diam saja, saya bingung nanti. Kalau Bapak diam saya tidak ngerti harganya berapa, saya nggak ngerti di tempat Bapak Ibu. Oke, ya terima kasih yang reaction jempol. Nanti dulu aja ya. Terus kemudian yang keempat, aturannya Bapak harus follow Instagram, TikTok, Facebook saya yang ada di kolom chat. Nah itu yang ada di kolom chat ada Instagram, ada TikTok, ada Facebook. Silakan di follow dulu. Nanti siapa tahu teman-teman yang memiliki bawal, ikan kembung, banjar, dan juga pisang Cavendish, tipe-tipe yang saya sebutkan tadi, silakan follow dulu. Dan juga saya akan mulai materinya ketika teman-teman sudah follow Instagram, TikTok, dan Facebook saya yang ada di kolom chat. Nah, saya kasih waktu 2 menit Bapak Ibu untuk segera klik saja. Saya akan mulai materinya kalau saya sudah lihat Bapak Ibu sudah follow Instagram, TikTok, dan Facebook saya dan pantengi informasi saya nanti di sosial media saya. Saya kasih 2 menitnya mulai dari sekarang. Saya izin off cam dan off mic dulu. Saya kasih waktu 2 menit dari sekarang.
Oke, terima kasih pada teman-teman yang sudah follow Instagram, TikTok, dan Facebook saya. Saya pastikan nanti teman-teman akan mendapatkan tips-tips, mendapatkan bayar juga di Instagram saya di situ, ya di situ yang sudah saya buatkan tadi. Nanti insya Allah dalam beberapa waktu ini saya juga akan berbagi informasi untuk share kolaborasi dan kerennya lagi kita juga memiliki program-program di situ. Nah, salah satunya saya juga memiliki komunitas Bapak Ibu, izin berbagi dulu. Komunitas itu namanya Explore You. Jadi Explore You. Nah, ini ada kelihatan You-nya saja. Ini You, Explore You. Jadi Explore You ini apa? Explore You ini komunitas untuk teman-teman yang pengen belajar dan menjadi eksportir yang keren dan tangguh. Kenapa? Karena di komunitas Explore You itu teman-teman sudah saya siapkan 100 lebih video tutorial yang paling lengkap dan teman-teman nanti bisa praktekkan dan selalu update setiap tahunnya. Setiap ada regulasi baru kita update di situ. Kemudian di situ juga teman-teman kalau nanti sudah belajar video tutorial saya harapkan harus belajar video tutorialnya terlebih dahulu. Setelah belajar video tutorialnya, teman-teman silahkan nanti kalau ada pertanyaan, share di grup support. Nah, di grup support itu nanti teman-teman bisa kalau ada pertanyaan silahkan sharing di sana. Yang kedua, misalkan teman-teman nanti misalkan pengen kolaborasi, kolaborasi contohnya gimana, Coach? Kolaborasi itu kayak gini, misalkan Pak Novandi ini eksportir ikan bawal. Kemudian Ibu Chandra atau Pak Chandra ini eksportir ikan asin. Eksportir briket. Nah, ketika Pak Novandi menghubungi buyer, ternyata bayarnya butuhnya briket. Maka Pak Novandi bisa nanti share ke grup support. Halo guys, saya ada permintaan briket. Kenapa? Karena Pak Novandi nggak memiliki produk itu. Maka Bapak Ibu bisa kolaborasi di situ yang memiliki produk nanti akan kontak Bapak Ibu dan bekerja sama di sana. Itu enaknya kalau memiliki grup support. Jadi Bapak Ibu ada kendala, kita bantu di situ, di grup support itu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu juga nanti bisa konsultasi online dengan saya. Jadi ketika Bapak Ibu ada pertanyaan ketika nanti tahap negosiasi dengan si buyer, jadi saya tekankan ketika Bapak negosiasi dengan si buyer dan lagi bingung, Ibu lagi bingung jawabnya gimana, enaknya gimana, Bapak Ibu bisa japri pribadi saya. Nanti saya arahkan, Bapak Ibu coba nego ini. Pak, ini itu gini. Kalau Bapak melakukan ini, kelemahannya gini. Kalau nanti Bapak lanjut bisa aja, tapi syaratnya kuncinya di sini. Saya akan arahkan Pak Ibu. Tapi kalau ternyata nanti saya Bapak itu scam, itu enggak berani saya. Bapak tolong jangan dilanjutkan. Kenapa? Karena pernah sering dan terjadi member itu ekspor yuk. Saya konsultasikan, saya ngomong Pak itu scam. Enggak percaya dilanjut. Memang akhirnya memang scam beneran. Buang-buang waktu. Saya hafal semua karakteristik buyer saya hafal. Mana yang mau nipu Pak Armepal, mau nipu Pak Chandra, mau bekerja sama dengan Pak Novandi, saya tahu. Jadi nanti Bapak Ibu silakan japri saya ketika tahap negosiasi dengan si buyer. Terus yang ketiga, Bapak Ibu kalau nanti pengen konsultasi offline, kadang-kadang kan ada juga yang konsultasi online itu bingung. Aduh tak pengen ketemu aja deh, pengen ketemu orangnya. Boleh. Bapak Ibu nanti bisa konsultasi secara offline. Basecamp kita memiliki basecamp utama di Malang. Jadi Bapak Ibu memiliki basecamp di Kota Malang ya. Alamatnya nanti di aplikasi Explore You ya. Karena kita tidak ada alamat jalannya, ada lewat map. Terus kemudian ada basecamp lagi di Jawa Tengah, itu ada di Semarang, Demak, dan Sukoharjo. Kemudian di Jawa Barat itu ada di Bogor, ada di Jakarta, ada di Sukabumi. Ya, dan kita juga memiliki workshop untuk teman-teman kalau pengen ngerti kontainer itu kayak gimana, produk itu kayak gimana, kita ada di Sukabumi juga. Jadi teman-teman kita ada lengkap ya untuk belajar offline, online kita sudah ready. Jadi nanti teman-teman bisa belajar secara online dan juga offline. Kemudian yang selanjutnya keempat, misalkan Bapak Ibu bayarnya datang ke Indonesia, misalkan nih bayarnya Pak Rahmatullah atau Pak Novandi itu datang ke Indonesia, pasti bingung, aku gimana nih, gimana nih, gimana. Nah, Bapak Ibu tenang saja. Kalau misalkan Bapak butuh bantuan, Bapak Ibu bisa japri pribadi dengan saya. Nanti saya bantu Bapak Ibu dengan tim saya, kita closingin bareng-bareng, kita hadapin itu bayar bareng-bareng. Seperti itu. Jadi nanti misalkan Pak Jokosa bayarnya datang, nanti tinggal konfirm aja, coach tolong bantuannya dong didampingin. Nah, kita nanti akan datang ke lokasi. Seperti itu. Kalau Jawa Timur, kita free, akomodasinya free. Jadi yang penting kita bantu saja, seperti itu.
Tapi kalau ternyata Bapak itu di luar Jawa Timur, maka saya izin ya, mungkin minta dibantu untuk dibantu akomodasinya saja. Jadi silahkan diganti akomodasinya. Kalau misalkan belum bisa coach nggak apa-apa, saya usahakan saya datang. Kalau masih satu pulau saya bisa. Tapi kalau luar pulau akomodasinya tolong dibantu di situ. Saya bantu teman-teman untuk closingin. Jadi saya bantu closingin, jadi nanti akan saya bantu negosiasi seperti itu. Sampai apa coach? Sampai closing. Jadi pendampingannya itu online, offline, dan bertemu buyer itu sampai closing, Pak. Tuh, mentor mana yang Bapak Ibu rela terjun ke site atau pabrik Bapak Ibu dan kita closingin bareng-bareng? Mentor mana? Saya aja yang insya Allah yang ready. Jadi saya siap mendampingi Bapak Ibu di sini. Jadi saya tidak tinggal lari. Jadi saya akan dampingin Bapak Ibu. Sampai kapan? Sampai closing ekspor. Jadi saya akan dampingi. Yang ke selanjutnya, kita juga memiliki jasa Google Ads. Jadi Bapak Ibu yang pengen beriklan di Google Ads. Google Ads itu gimana? Contoh, buyer nanti mencari briket Indonesian briket gitu. Nanti akan muncul PT-PT briket yang beriklan di situ di halaman pertama Google. Nah, itu lebih mudah dihubungi oleh buyer. Nah, kita juga menyediakan jasa iklan tersebut. Bapak Ibu tenang saja, jasa iklan itu bayarnya nanti ketika udah closing. Jadi ketika udah closing baru dibayar cukup sistemnya bagi hasil. Jadi enggak berapa, enggak sistemnya bagi hasil dan dibayar belakangan. Itu jasa Google Ads-nya. Jadi kita fair. Nah kalau enggak closing coach ya udah enggak usah dibayar jasanya. Fair kita seperti itu. Asik kan? Yang paling asik lagi, yang terakhir adalah pendanaan ekspor. Jadi Bapak Ibu yang butuh pendanaan ekspor, saya ulangi lagi, pendanaan ekspor bukan pendanaan mau buka usaha, bukan. Jadi pendanaan yang teman-teman mau ekspor, ya, yang sudah closing ekspor. Jadi syaratnya yang pertama, Bapak sudah closing ekspor, sudah dapat buyer. Kuncinya itu ada MOU atau minimal ada PO atau LOI dari si buyer. Apa itu PO, apa itu LOI? Nanti saya jelaskan di Explore You. Saya jelaskan. Jadi karena waktunya terbatas, saya tidak mungkin jelaskan di sini. Jadi Bapak Ibu nanti saya jelaskan apa itu PO atau LOI. Singkatnya adalah bentuk buyer itu memang serius mau beli produk Anda. Dia menerbitkan PO atau LOI itu. Nah, kalau sudah ada itu, maka Anda kita anggap sudah closing. Bisa mengajukan pendanaan ekspor. Nah, pendananya berapa Coach? Bebas. 100 juta boleh, boleh, aman banget. 500 juta gas, 1 miliar coach boleh, 3 miliar boleh, maksimal satu kali transaksi itu 10 miliar per transaksi per satu orang, seperti itu. Jadi nanti pendanaannya kita sampai 10 miliar. Kemudian bunganya berapa coach? Ini yang menarik. Kita tanpa bunga, tanpa riba. Kita sistemnya bagi hasil. Dapat banyak kita bagi barang, dapat sedikit kita bagi barang. Tentunya kita akan mengusahakan supaya dapat banyak. Seperti itu. Kenapa? Karena nanti kita juga ikut terjun ke lapangan. Jadi kita tidak hanya setor duit ke Anda, kita tinggal. Enggak. Kita nanti ada tim yang akan juga datang ke tempat Anda. Survei ke supplier, seperti itu. Sampai pengiriman. Bahkan yang ngirim siapa kita rekomendasikan. Seperti itu. Kenapa? Ya kita bantu Bapak Ibu. Anda sampai benar-benar closing. Terus kemudian pendanaannya itu nanti jaminannya apa? Jaminannya itu jaminannya cukup draft LC-nya saja. Nah, LC itu apa? Letter of Credit. Salah satu pembayaran di dunia ekspor di mana kita akan dibayar nanti kalau kita sudah mengirim dokumen ekspor itu ke bank. Pokoknya kita sudah kirim gitu aja itu baru dibayar. Nah, draft LC-nya itu LC yang usage. Nanti Bapak Ibu silakan yang butuh pendanaan itu nanti silakan ajukan ke ekspor. Kemudian bagi hasilnya berapa, Gus? Bagi hasilnya itu cuma negosiasi aja. Jadi tidak ada fix pokoknya negosiasi. Kadang yang 40-60, kadang 70-30, kadang 50-50 tergantung resiko yang kita tanggung. Jadi Bapak Ibu nanti silahkan kita negosiasi. Selama kita sepakat kita gas gitu. Asik kan? Jadi kurang apa lagi di komunitas ekspor yuk teman-teman. Yang pertama disediakan video, belajar dulu, praktek, ada kendala di grup support, bisa kolaborasi. Kalau bayarnya lagi negosiasi dengan bayar bisa japri online saya. Kemudian bisa konsultasi offline sewaktu-waktu di Basecamp. Ada Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Kemudian yang keenam, kalau buyer datang minta dibantu dikunjung, ditemenin bisa. Ya, kemudian nanti dibantu jasa Google Ads juga bisa. Kemudian yang kedelapan,
kalau nanti butuh pendanaan ekspor bisa kita bantu. Jadi mohon maaf, saya bukan aliran yang ekspor tanpa modal loh. Nggak ada. Bapak Ibu, ekspor tanpa modal itu hanya gimmick saja. Karena sejatinya ekspor itu pasti butuh modal. Contoh, contoh nih Pak, Bapak Ibu membuat website, itu butuh domain hosting dan itu beli. Beli itu pakai uang dan itu modal, termasuk kategori modal, bukan nyolong. Termasuk simple aja. Bapak Ibu menghubungi buyer, oke, pakai handphone. Handphonenya pakai data internet. Internetnya beli kan, dan itu pakai modal. Nggak mungkin Anda nyolong wifi tetangga. Jadi itu pakai modal. Jadi istilahnya modal ekspor itu ada dua. Modal besar, ya, modal kecil. Modal besar nanti teman-teman ajukan pendanaan di ekspor yuk. Modal kecil, metode pembayarannya harus sama. Nanti saya jelaskan di ekspor yuk bagaimana teman-teman bisa ekspor modal kecil. Dibuat metode pembayarannya sama. Nah, jadi teman-teman siapa yang kira-kira menurut teman-teman gimana? Yang butuh pendanaan ekspor dan pendampingan ketika buyer datang, silakan reaction jempol di situ. Ya, karena kita siap all out untuk membantu teman-teman. Teman-teman datang juga kita bantu. Reaction jempol, nanti yang butuh 3 orang ini butuh pendanaan, kita bantu pendanaannya. Ya, kita akan record di sini. Jadi teman-teman yang butuh pendanaan, jadi teman-teman di sini fungsinya cuma apa? Belajar, praktek. Kalau bingung dapat bayar, kita bantu. Kemudian nanti butuh dana, kita bantu. Seperti itu. Tapi ada klausul-klausulnya yang jelas seperti itu ya. Jadi ada 7 atau 8 orang yang sudah untuk apa namanya reaction jempol ya di sini nanti kita ajukan pendanaan. Kalau pas pendanaan kita akan lebih mudahkan nanti di situ. Oke, sekarang selanjutnya saya akan mulai materi di sini, tapi saya izin bertanya dulu kepada Bapak Ibu yang hadir di sini ya. Bapak Ibu di sini, oke, terima kasih ya. Akhirnya sudah banyak lebih dari 10 yang sudah reaction jempol. Terima kasih. Sekarang saya lanjut. Bapak Ibu di sini kita akan membahas tentang jahe. Jahe gajah. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu. Sebelum saya mulai, nanti ada bahasa-bahasa yang mungkin itu baru atau baru Anda dengar gitu loh. Makanya saya mau tanya kepada Bapak Ibu di sini di kolom chat. Silakan Bapak Ibu jawab. Bapak ini di Zoominar kali ini termasuk kategori newbie di dunia ekspor atau expert. Expert itu yang pernah closing walaupun kirim sekali. Silakan jawab di kolom chat. Kalau banyak newbie-nya, saya akan pelan-pelan menjelaskannya dan juga akan saya jelaskan detailingnya. Tapi kalau expert banyak expertnya, ya sudah, saya langsung tek-tek-tek, saya ini tidak akan saya jelaskan, saya anggap Anda paham. Seperti itu. Oke? Saya baca dari Pak Adrian, newbie. Oke. Dari Pak Syed Hanif, newbie juga. Dari Black Shark 2, wish, mantap, newbie, akunnya keren banget namanya, menegangkan ya. AJL Abinugraha, newbie juga. Dari Cindy Lia Intan, Saharani, newbie juga. Dari Adika, newbie juga. Dari Risti Marlena, newbie lagi. Chandra, newbie lagi. Dari Monanda Medina PT Smart, itu juga newbie. Sebentar, saya kok baca tadi banyak newbie-nya ya. Saya coba scroll ke bawah. Ada enggak yang expert? Saya izin close chat dulu ya. Terima kasih yang sudah berpartisipasi. Newbie coach, newbie coach, newbie pak, newbie pak, newbie coach. Oke, newbie, newbie. Pemula dan belajar. Oke, baru mau mulai. Dulu, dulu. Oke, kayaknya ini 99% newbie ya. Saya anggap ada paling 1 atau 2 orang yang expert tapi kayaknya tidak mau berbicara di sini. Ini saya anggap 99% newbie. Baik, nanti Bapak Ibu ada bahasa yang teman-teman akan saya jelaskan setiap progresnya. Ya, nanti kalau kurang jelas nanti silakan ditanyakan di sesi tanya jawab. Nanti kita ada sesi tanya jawab di situ. Oke, kalau saya mau kalau Bapak Ibu kan di sini newbie ya, tapi saya pengen tergelitik lagi. Bapak Ibu kenapa kok pengen jadi eksportir? Karena kan Bapak newbie. Kenapa nggak milih yang lain? Kenapa kok pengen jadi eksportir? Silahkan jawab di kolom chat. Motivasi teman-teman kok jadi eksportir itu kenapa? Padahal baru belajar. Silahkan jawab di kolom chat. Saya pengen Anda aktif dulu. Dari Pak Holid, mencari cuan yang banyak. Ush, kita cek ya nanti ya. Nggak usah kita cek, salah satu aja jahe, nanti kita cek di sini. Dari Pak Susun Sunandar, ini kayaknya orang Jawa Barat nih. Sunandar, ini kayaknya Entis Sutisna, Entis Sutisna, itu kayak gitu kan, orang Jawa Barat nih kayaknya.
Aziz Surajis. Nah, itu kayaknya Jawa Barat juga. Sun Sunandar. Oke, peluang besar di situ. Dari Agus Purnomo juga cuan. Oke, pengen sukses dari Irfan Gorontalo, dari Irfan Setiawan mencari peluang baru. Oke, kalau peluang baru kenapa diekspor Irfan? Kenapa nggak lain? Kan banyak yang lain juga. Harganya lebih tinggi tinggi timbang pengepul nasional. Betul. Kita cek di sini ya. Aku tutup dulu ceknya. Terima kasih. Ada banyak lahan limbah, ada memperbaiki ekonomi. Saya ingin belikan ibu saya HP baru. Kalau ekspor untuk HP baru mah gampang ya, harusnya lebih ya. Kalau bisa saya ingin mengumrohkan atau mengajak ibu saya healing, bagus itu. Pengen kerjasama orang luar negeri, bagus. Bayar hutang, oke Pak Dona, Bu Dona. Buka lowongan kerja, bagus. Bagus ya. Have a big opportunity. Yes, correct. New job. I'm agree with you. Ingin berusaha bangun bisnis dan bisa buat lapangan kerja buat banyak orang lain. Jadi banyak sekali ya motivasi teman-teman ini. Jadi ada yang pertama membahagiakan orang tua, membagikan ini, terus membantu perekonomian warga sekitar. Kenapa? Karena nanti Bapak Ibu itu akan meng-hire orang-orang banyak di situ. Terus yang ketiga, Bapak Ibu akan kerjasama dengan orang-orang lokalan itu banyak. Terus yang keempat, cuannya gede. Nah, kita ngomong cuan nih, sebelum kita ngomong cuan, kita bahas jahe merah aja deh. Cuannya berapa kita bahas di sini. Nah, saya mau bertanya pada Bapak Ibu. Di tempat Bapak Ibu itu ada nggak jahe merah? Kita akan bahas lebih spesifik jahe merah di sini. Jahe merah sama jahe gajah itu beda. Jadi silahkan Bapak Ibu, tulis di kolom chat ada atau tidak dan sebutkan Bapak di kota mana. Misalkan Bapak di kota Padang ada, kalau di Sumatera misalkan di kota Sumedang tidak ada gitu ya. Jawab di kolom chat. Saya pengen tahu ada nggak potensi untuk ekspor jahe merah buat teman-teman. Maka dari itu di tempat teman ada nggak jahe merah dan teman-teman di kota mana? Silahkan jawab di kolom chat. Saya pengen ngerti ada nggak sih jahe merah di tempat teman-teman ya. Oke, Pontianak. Ini usaha lokalan menuju kegelapan coach jadinya belajar ekspor. Betul. Ya. Saya harapkan Bapak Ibu dan ini saya jelaskan ya Bapak Ibu. Ekspor ini bukan hanya solusi untuk pencerahan buat teman-teman yang usaha lokal, tidak hanya itu. Ekspor ini salah satu usaha yang nanti pekerjaannya tidak akan tergantikan oleh AI. Kenapa? AI itu belum bisa untuk negosiasi. Nah, kita ekspor itu butuh negosiasi dengan si buyer. Kita menghubungi buyer, kita negosiasi pakai ekspor. Kita kirim, kita QC, oh produknya bagus, itu pakai kita sendiri, nggak bisa digantikan AI. Ketika kita kirim juga ke pelabuhan sebagai macamnya, juga pakai manusia, pakai truk, nggak bisa pakai AI. Jadi ekspor ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pengen pekerjaan masa depan, yaitu ekspor karena tidak digantikan oleh AI. Kalau yang lain bisa Pak nanti digantikan AI. Contoh, mohon maaf dokter. Sekarang kita belajar ke AI tanya sakitku gini, dia akan memberitahu obatnya apa, ke apotek apa, tahu dia. Ya. Terus desainer atau apa yang dulu digital printing gitu, sekarang pakai aplikasi aja bisa. Lah kalau AI mau ngirim, siapa yang ngirim? Ya kita eksportir. Nggak bisa AI ngirim. Jadi pekerjaan yang harus Anda perhatikan di sini adalah ekspor. Kenapa? Itu masa depan, Pak. Saran saya mulai dari sekarang. Jangan nunggu 2030 yang katanya gelap. Nanti gelap beneran Anda bingung nanti. Kalau saya berharap 2030 saya sudah pensiun. Kenapa? Hasilnya ekspor sudah saya investasikan aset-aset yang liquid di situ. Teman-teman mau main kripto, boleh. Teman-teman beli emas, boleh. Nanti hasilnya, ya udah tinggal ngambil aja. Kita sudah tenang, Pak. Saran saya digedein ekspornya sekarang. Oke, saya close chatnya dulu. Terima kasih sudah berpartisipasi. Ada Pontianak ada enggak? Oke, adanya jahe gajah, Pak Adrian. Jahe merah di Gorontalo ada, bagus. Mantap berarti Pak. NTB tidak ada ya Pak Holid. Oke, di Sukabumi ada, baik. Ada di mana ini? 869. Kota Batu tidak ada, memang benar Pak. Saya juga udah nyari nggak ada ya, nggak ada di Batu, ada di tempat lain. eh, ada di Bandung. Oh gitu ya. Saya baru tahu kalau Bandung ada. Pak Susi, Bu Susi ada di mana Bu Susi? Banyak di Manado. Ah, ini mah sumbernya memang tahu Manado itu banyak sekali.
Tasya. Mojokerto tidak ada. Oh gitu ya, saya baru tahu juga. Saya jahe gajah. Mantep Pak Alwi ini. Ada jahe gajah yang ikut Zoominar. Tidak ada manusianya. Lumayan nih. Alwi ini bukan manusia berarti. Saya jahe gajah loh. Bener kan? Saya nggak salah loh ini bacanya. Saya jahe gajah. Berarti beliau ini Pak Alwi ini jahe gajah. Mantep nih Pak Alwi ini. Jadi jahe gajah juga manusia juga iya di situ. Bener, meriah Aceh. Oke, ada ya. Di Tegal banyaknya perikanan. Oh ya, ada Pak perikanan. Ikan apa Pak? Bawal ada. Ada di Lembang, Bandung tadi ya Pak ya. Lamongan nggak ada, benar. Di ada Baru Raden, Batu Raden kali ya. Batu Raden, oke. Ada di Cianjur. Kediri ada. Loh, benar toh Pak Yan? Kediri ada. Ada, saya tak caran ke sana Pak. Ntar saya izin minum dulu Pak. Kedirinya yang ada jahe merah di mana ya? Boleh deh nanti kalau chat saya deh, saya pengen main-main ke sana deh. Siapa tahu saya juga pengen ekspor jahe gajah kan lumayan tuh. Ya di sini ada iPhone, jahe merah Brastagi. Oke, di Brastagi ya ada ya. Ada Papua Tengah. Oke. Tesalonika. Mantap ya, Papua ini memang apa ya sumbernya luar biasa. Saya aja waktu ke Mekah itu nyari gaharunya ya maunya cuma dari Papua. Itu luar biasa Papua ini. Eman kalau nggak digarapnya aset Lampung ada baik banyak sekali ya yang ada di Gorontalo, ada di Banten, ada di Lembang, mana tadi Gorontalo, Manado, NTT tidak ada ya, Riau, Nubi, Pak. Jadi banyak sekali di sini ada yang ada atau tidak. Baik, saya akan mulai di sini buat teman-teman ada atau tidak. Eh, Oke, senang dengarnya pembahasan tentang AI karena masa depan 2030 zaman semakin canggih. Benar Pak Yosi. Saya cuma pesan di sini. Mungkin Zoominar kali ini 2025 akan Bapak ingat di 2030, di 5 tahun mendatang. Apa yang saya utarakan ini insya Allah Anda akan ingat. Kenapa? Saya yakin 2030 itu AI akan menguasai. Sudah tidak seperti sekarang. Saya yakin. Dan pekerjaan akan banyak yang digantikan. Ya, IT pun banyak digantikan. IT pun banyak digantikan. Terus kemudian apalagi desain apa yang bikin itu konten kreator banyak digantikan. Mohon maaf dokter. Tapi ekspor ini ya salah satu pekerjaan yang bagi saya tidak akan digantikan oleh AI. Saya utarakan tadi, yang ngirim ya tetap manusia. AI nggak bisa ngirim, ya kan? Yang ngecek barangnya dengan mata kepala sendiri. Karena ngecek, misalkan contoh pisang, ini nyentuh kita ngerti loh ini agak busuk nih oh ini sudah kata kadar matangnya sekian persen ini dari kita pengalaman nggak bisa pakai AI. Contoh lagi eksportir ikan kita akan tahu ikan ini insangnya dilihat merah enggak itu dari manusia nggak bisa AI. Ya, dan nggak bisa jalan sendiri AI. AI itu cuma untuk supporting para eksportir tapi nggak bisa menggantikan. Maka dari saya saran saya 5 tahun ini sebelum 2030 yang katanya gelap atau apa dikuasai AI, jadilah eksportir sekarang Pak. Kenapa? Nah, kalau Bapak lihat ya kemarin di PIK atau di mana itu kita sama teman di PIK banyak sekali orang-orang itu kaya itu memang eksportir semua di sana. Orang China semua itu eksportir Pak. Contoh lah kita ngomong, kita logika aja, masa depan itu Cina itu insya Allah negara dikuasai masa depan kalau saya analisa saya. Dan yang kedua, Cina itu lihat negaranya itu sangat support untuk ekspor, sangat support untuk ekspor. Kenapa? Mereka tahu kerjaannya nggak bisa digantikan oleh AI itu dan cuannya yang gede itu dari itu perdagangan antar negara. Termasuk itu sudah sebenarnya bukan Cina yang memulai, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu eksportir Pak Yosi. Rasulullah itu eksportir. Masih ingat ceritanya Rasulullah berdagang dari negara dari Arab ke negeri Syam, bawa barang itu beliau itu ekspor Pak sebenarnya. Ekspor tuh bukan kita, bukan orang lain yang ngirim, kita ngirim pun bawa, ya kita naik pesawat bawa itu juga ekspor. Namanya ekspor. Sama itu.
Itu sebenarnya pekerjaan yang menurut saya nanti bisa jadi ini video bisa jadi semoga aja viral di 2030, ya nggak ngerti, tapi nggak akan digantikan oleh AI. Salah satu pekerjaannya itu adalah ekspor ini. Ya, jadi saran saya, ayo belajar sekarang. Ngapain nunggu 2030? Yang lain sudah tenang-tenang, Anda baru belajar. Telat Anda seperti itu. Ya, saran saya, kalau Anda nggak bisa belajar AI, ya udah ekspor aja. Kenapa? Ekspor tuh cuma tiga keahliannya. Satu, bisa baca, bisa tulis, dan berani ngomong. Udah, Anda berani ngomong, udah bisa. Jadi eksportir. Oke, itu ya sekilas aja lah untuk teman-teman intermezzo tentang apa namanya pekerjaan untuk masa depan ya. Karena masa depan itu canggih banget, cepat banget Pak. Bapak, Ibu, pilihannya ada dua seperti kata Timothy itu ya. Saya bukan fanatik ataupun tidak. Ya saya siapapun saya ambil ilmunya. Ya. Jadi kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman ya pasti nanti kita akan ya kata mereka Timothy apa tidur sama kecoa seperti itu ya. Tapi saya cuma berinformasi di sini teman-teman kita fokus aja eksportir karena kalau teman-teman ekspor plus AI itu keren Pak. AI itu supporting, support pekerjaan kita, tapi tidak menggantikan. Seperti itu, saya izin menyebut lagi. Oke, kita selesai ya untuk pembahasan untuk AI dan sebagainya macamnya. Kita akan bahas tentang jahe merah di tempat teman-teman. Nah, saya agak batuk ya Bu, mohon maaf Bapak kalau saya sering minum dan berhenti. Jadi saya butuh minum di sini. Nah, kita akan belajar bagaimana ekspor jahe merah ini. Disclaimer ya, ini berdasarkan dari teman eksportir saya, jadi bukan dari saya. Saya belum ekspor, tapi saya kunir kering, saya sudah kunir iris kunir sudah. Tapi kalau jahe, semoga kita ya karena saya belum dapat suppliernya juga seperti itu. Nah, kita ini informasi dari teman saya eksportir jahe merah dan nanti kita akan belajar mulai step by stepnya. Jadi silahkan dicatat, dipahami. Jangan sampai nanti bertanya, coach bagaimana memulainya? Saya tidak mau lagi. Itu sudah saya jelaskan nanti, ya. Dan cuannya berapa dan cari bayarnya di mana? Nanti saya jelaskan di situ. Oke. Dan 500 juta dari ekspor jahe merah ini. Nah, kalau kita ngomong jahe merah, pasti sudah tahu fungsinya kegunaannya. Jahe merah itu di Indonesia, maybe di seluruh dunia, itu digunakan sebagai minuman untuk herbal, untuk rempah-rempah. Apalagi yang negara yang dingin seperti Jerman, seperti Belanda, Turki, ini pasti membutuhkan ini. Negara Eropa itu yang dingin-dingin itu membutuhkan jahe. Kenapa? Itu sebagai untuk penghangat tubuh, Pak. Ya tolong jangan coret-coret dulu ya, Pak Ibu. Mohon maaf. Di screenshot aja boleh, tapi jangan dicoret-coret. Biar teman-teman fokus ya di materinya. Jadi, teman-teman untuk jahe merah ini, untuk fungsinya tuh banyak salah satunya untuk kesehatan. Ya, dan juga untuk makanan tradisi, untuk bumbu-bumbu makanan ya. Untuk bumbu bahan minuman juga seperti itu. Untuk bahan baku industri juga ada ya untuk potensi ekspor dan banyak sekali. Pastinya ini sudah komoditas yang sudah familiar dari negara zaman dulu, dari zaman bahula dulu. Dan kalau kita ngomong jahe merah, saya pengen tahu dulu sebenarnya berapa sih harga jahe merah di tempat teman-teman di situ. Silakan jawab di kolom chat. Saya pengen Anda aktif lagi. Berapa harga jahe merah per kilonya? Saya ngomong per kilo. Ya, harga jahe merah per kilo berapa di tempat teman-teman yang tadi ada jahe merah di Gorontalo dan mana tadi? Batu Gede apa ya? Batu Raden atau apa? Silakan jawab di kolom chat. Per kilonya berapa jahe merah di tempat teman-teman? Ayo, dari Bu Tasya, ini di Manado tadi ya kalau nggak salah. 30.000 Bu Tasya. Mantap, mantap, mantap. Uh, Pak Firman nih, 15.000 per kilo. Mantap ini ya, murah banget. Di mana ya Pak Firman nih lokasinya? Pak Fredeheni, Bu Fredeheni atau Pak Fred ini 18.000 per kilo. Murah ya berarti ya. 8, 6, 9, 10.000 per kilo. Yakin Pak?
Di mana nih Pak? Ayo, di mana nih Pak? Yang 10.000 nih Pak. Saya datangin nih Pak, nih Pak. Kalau 10.000 beneran saya datangin nih. Murah ini 10.000 ini. Paling murah ini, mantap ini. Di Palu 50.000. Udah gede ini kalau Palu. Waktu kemahalan ini Pak. 50.000 terlalu gede. Tesalonika, ini kalau nggak salah dari Papua tadi ya. 30.000. Ush, mantap masih standar ya. Ambang Zen 50.000. Oke, masih gede ya, terlalu gede ya. Yuki, UI UX, oke 15.000. Ya, ini UI UX ini kayaknya pengen belajar eksportir nih ya. Sudah tahu kengerian AI sekarang, oke. Dari Khairunisa, 20.000 per kilo. Jahe merah beras tagi, oke. Saya izin close dulu ya chatnya. Terima kasih sudah berpartisipasi. Banyuwangi belum tahu. Ada ya Banyuwangi Pak Faisal? Saya nggak tahu kalau Banyuwangi ada. Khalida Umaya 15.000. Jadi rata-rata ya di Indonesia itu kalau langsung petani itu 15 ribuan ya di situ ya. 15.000, 20.000, 30.000. Ya 30. Rata-rata setahu saya itu 30 sampai 50.000. Nah ini, tapi kalau di bawah itu berarti itu bagus itu. Peluang buat Anda. Karena di Jawa Timur itu sudah di atas 30. Saya ngomong Jawa Timur ya, karena Jawa Timur mungkin bukan sentranya jahe merah, jadi mahal. Yang murah itu kayak 20 itu pasti sentranya nih, saya pasti sentranya itu pasti murah. Jadi teman-teman nanti yang 15.000, 20.000 itu Anda luar biasa. Itu sudah kelihatan mata duitannya harus kelihatan mulai dari sekarang ya. Kenapa? Nanti saya jelaskan di situ. Oke, terima kasih sudah berpartisipasi. Nah, kalau mau gede ya sebenarnya harganya di atas 50.000 Pak. Ya, ya diekspor aja. Diekspor aja yuk. Gitu aja. Kenapa? Karena hasilnya gede banget gitu loh. Faktanya di luar negeri itu harganya bisa 80.000. Itu paling kecil, Pak. Paling murah itu 80.000 per kilo. Ya, di luar negeri jahe merah itu kita bisa jual paling murah tuh 80.000 lah. 70.000 per kilo. Sementara di Indonesia itu harganya 50.000 per kilo atau di bawahnya. Itu paling mahal ya. Ini paling mahal ini. Ya, paling tinggi. Di bawahnya itu paling bagus. Ada yang 30.000, ada yang 10.000 tadi, ada yang 10.000 saya lihat tadi. Itu peluang banget di situ. Kenapa? Di luar negeri bayangin dari 10.000 bisa menjadi 80.000, marginnya berapa? 70.000 per kilo. Belum lagi kalau misalkan 20.000, 50.000 per kilo. Intinya gede banget di situ. Jadi sangat menguntungkan di sini. Lanjut? Ya, kita lanjut lagi. Negara tujuan ekspor jahe merah. Nah, Bapak Ibu, kita harus tahu kalau mau mencari buyer tuh kita harus tahu juga ekspor itu ke negara mana aja gitu. Jadi kita tidak boleh asal menentukan negara tujuan ekspor jahe merah itu. Jadi kita untuk mengetahui negara tujuan ekspor ini harus by data. Ya, lihatnya di mana di trade map juga bisa. Nanti caranya saya ajarkan di video tutorial ekspor yuk. Biar apa? Nanti kalau sudah tahu negara tujuan ekspornya, kita cari bayarnya di negara-negara ini gitu loh. Ya, misalkan, oh ada negara tujuan ekspornya Singapura, ya udah kita bayarnya cari di sana. Bukan asal saya tanya, jangan Pak, Pak, Pak Ruh, misalkan siapa tadi, Pak Faisal mau ekspor kemana jahe merahnya? Kayaknya enaknya di Jepang. Ya kita nggak bisa, kita harus andal, harus istilahnya by data gitu loh. Nah, kebetulan di Jepangnya ada. Oh ini negaranya masih sama ya, benderanya nggak apa-apa. Anggap aja ini ya. Jadi Belanda, Malaysia, Jepang, Singapura, Uni Arab Emirat atau Dubai dan juga Amerika Serikat. Ya, saran saya ekspor ke negara-negara ini dan kita nanti cari bayarnya di sana. Oke, diingat-ingat ini ada Belanda, Malaysia, Jepang dan sebagainya macamnya. Nah, kita ambil contoh aja, harga per kilonya jahe merah itu di Singapura itu per kilo 114.000 Pak. 114.000 di tempat Anda berapa? 10.000. Memang benar kan? Gelap di lokal itu kan. Nah, kalau di Belanda itu lebih mahal lagi Pak, 134.000. Yang masih agak murah itu memang di Jepang, ini 114.000. Asik kan di situ. Kemudian kita coba hitung cuannya di sini. Nah, jahe merah saya ambil harga termahal waktu itu saya di Jawa Timur ya. Jawa Timur itu 30-50 ribu.
saya ambil harga termahal 50.000 aja per kilo. Saya kulaknya atau saya modalnya itu 50.000 per kilo. Di luar negeri, jahe merah saya ambil yang paling murah saja itu 80.000 per kilo. Ini jadi saya ambil margin yang paling kecil lah. Saya dapat modal, dapat belinya itu yang mahal, jualnya yang paling murah. Anggap aja seperti itu. Ya, jadi saya itu marginnya cuma 30.000, Pak. Sementara satu kontainer 20 feet. Nah, kontainer itu ukurannya ada tiga, Pak. Ada yang 20 feet, ada yang 40 feet, dan 40 feet yang HC, high cube. Ukurannya nanti saya jelaskan di video ekspor yuk. Nah, dan bisa muat 19 ton itu tidak boleh asal. Ada rumusnya. Nanti rumusnya misalkan ekspor jahe gajah, ekspor briket 20 feet itu muat berapa ton, 40 feet itu muat berapa ton. Silakan pelajari di video tutorial judulnya menghitung daya muat kontainer. Maaf, menghitung daya muat kontainer di situ di video ekspor dipelajari di sana. Nah, kita hitung cuannya. Dari 80 ke 50, cuannya 30.000 per kilo. Ekspornya 19 ton atau 19.000 kilo. Dikalikan itu maka totalnya 570 juta per sekali kirim. Satu kontainer 20 feet. 570 juta. Oke. Ya, kalau memang Anda ini menggiurkan, silahkan reaction jempol di sini. Kita lanjut lagi. Kalau reaction jempolnya ada, maka kita akan mulai lagi di sini. Oke, ada 20 ya. Tertarik ya? Jadi 570 juta. Kalau memang tidak menarik, berarti saya yakin penghasilan Anda di atas 500 juta. Jadi tidak perlu ekspor lagi. Silahkan pekerjaan yang lain. Ya, jadi koruptor itu juga bisa, ya kan? Koruptor lebih besar dari ini. Koruptor lebih besar dari ini. Tapi saya tidak berharap Anda jadi koruptor, ya. Biarkan aja mereka. Kita yang halal-halal saja, ya. Halal-halal toyiban di sini. Kita membantu orang dapatkan kehangatan yang halal dan kita dapat rezeki yang halal di sini. Jadi kita bisa ekspor dengan penghasilan seperti ini. Lumayan, bisa umroh satu keluarga atau haji furoda. Kemudian, kalau nanti ekspor, jangan lupa dokumen-dokumennya. Kalau Anda bertanya nanti pasti, coach, dokumen ekspor jahe merah itu apa? Ya, yang pertama invoice. Contohnya nanti sudah saya ada di Export You, video tutorial Export You, dan ada template-nya. Excel-nya tinggal diedit. Ya, packing list juga sudah ada di Export You. Ya, nanti tutorialnya sudah ada di Export You. Ada template-nya Excel, tinggal diedit. Nggak perlu bikin lagi, Pak. Enak lagi pokoknya di Export You itu semua sudah kita siapkan. Anda tinggal mau atau tidak dan mau action atau tidak, udah gitu aja. Ya. Kemudian yang selanjutnya sertifikat fitosanitary dan fumigasi. Syarat mutlaknya itu ini sertifikatnya. Fitosanitary dan fumigasi. Jadi nanti kalau jahe merah, saya izin ini dulu Pak sebentar. Jahe merah itu sertifikatnya ada dua itu, fumigasi dan fitosanitary. Itu syarat awal ya, syarat mutlak. Kalau Bayu nanti minta give me your HACCP ya udah dibuatkan saja. Tapi yang mutlak itu harus ada ini. Kabar bagusnya, ini dibuat tidak di waktu sekarang. Buat nanti ketika waktu mau kirim. Jadi nggak perlu keluar duit dulu. Keluar duit kalau sudah mau kirim. Kalau kirim berarti sudah ada pembeli. Ya udah gitu, berarti sudah ada duitnya. Itu ya. Jadi enak. Kalau jahe merah itu kita sertifikasinya itu nanti aja ketika udah mau kirim. Yaitu pakai fumigasi dan fitosanitary. Jadi sertifikat ekspor itu perlu Pak. Jadi Bapak Ibu kalau kirim produk mau briket, mau jahe merah, mau ikan tuna, ikan bawal, perlu sertifikat ekspor. Sertifikatnya itu beda-beda, setiap produk beda-beda. Nah untuk jahe merah ini, sertifikatnya itu dikirim nanti ketika mau kirim, itu enak. Beda seperti gula merah contoh ya, itu sertifikatnya adalah sertifikat organik. Dan itu harus dibuat di awal, nggak bisa di nanti waktu ngirim, nggak bisa. Harus dibuat dulu. Oke, semudah itu untuk sertifikat dokumen dan sertifikat untuk ekspor jahe merah. Packagingnya, nah ini packagingnya perlu ya, karena Bapak Ibu harus tahu supaya bisa tidak rusak ya, tidak rusak, tidak basi, tidak jamur, tidak fresh. Jadi packaging untuk jahe merah ini penting. Karena gini, Bapak kirim, barangnya rusak, pasti Bapak nggak akan diperpanjang lagi kontrak. Potensi untuk ngirim lagi ya hilang, di blacklist Bapak Ibu, eman kan.
cuan loh itu. Ngapain kita harus menyanyiakan itu? Kita harus memanfaatkan ini dengan sebaik-baiknya. QC-nya harus benar, termasuk packagingnya ini. Ya, packagingnya itu nanti dimasukkan di kardus yang kuat ya, dan ada lapisan kayak plastik tahan air gitu. Jadi kardus khusus ya ada. Nanti Bapak Ibu tanyalah di tukang kardus itu ada yang kardusnya itu ada lapisan kayak plastik itu ada untuk tahan air. Ya. Terus di bagian dalam nanti dilapisi kertas atau sejenisnya seperti kersekan apa sobekan kertas itu apa ya? Ya apa yang namanya saya lupa itu. Pokoknya sobekan kertas itu. Pokoknya dikasih itu. Untuk apa Pak? Untuk menyerap airnya Pak. Supaya tidak jadi airnya itu menggenang. Jadi untuk menyerap airnya ya itu pasti harus Bapak gunakan. Jadi jangan sampai cukup di karton, di kardus, terus ditinggal. Nah, pasti itu menjamur Pak nanti Pak, jamur dan busuk. Apalagi nggak di kardus, nanti di river container pakai jaring. Waduh, wis lama rusak. Nah, Bapak Ibu nanti untuk pengiriman packaging untuk produk-produk yang lain silakan koordinasi dengan supplier. Kalau nggak bisa nanti bisa koordinasi dengan saya. Seperti itu. Selama saya mampu, saya bisa akan saya jawab. Oke. Nah, kemudian supaya tidak basi, pertama, Bapak bisa menggunakan pengiriman lewat udara, tapi itu mahal. Ya, bayar bisa yes, bisa no. Tapi kalau no, bisa menggunakan laut atau pengiriman lewat laut. Itu menggunakan kontainer berpendingin, namanya river container. Ya, kontainer river. Suhunya berapa? Suhunya 8 sampai 15 atau 10 sampai 15 derajat Celcius untuk suhunya. Jadi suhunya tuh ada settingannya. Kalau terlalu beku juga nggak bagus, terlalu panas juga nggak terlalu bagus. Jadi idealnya 10-15 derajat Celcius di situ. Untuk pengirimannya. Jadi Bapak Ibu, kalau nanti pengirimannya lewat river container, minta ke forwarder suhunya 10-15. Itu ya, biar awet. Oke. Kemudian bagaimana caranya ekspor jahe merah? Pasti Anda bertanya, Coach, iya, ya apa? How? Bagaimana? Ya, bagaimana untuk ekspor jahe merah ini? Saya izin minum dulu Pak ya, karena banyak batunya. Nah, untuk ekspor jahe merah ini sebelum saya lanjut, saya akan memberitahukan pada teman-teman sebelum kita mulai cara langkah-langkahnya, Bapak harus tahu eksportir itu ada 3 kategori. Tidak harus yang memiliki produk. Jadi kayak misalkan tadi Bu Tasya memiliki jahe merah, maka itu bisa menjadi eksportir produsen, yaitu yang memiliki produk dan mengekspor produk Bapak Ibu sendiri, itu eksportir produsen. Itu untuk yang memiliki jahe merah. Tapi buat teman-teman yang tidak memiliki jahe merah, tidak memiliki produk untuk diekspor, Bapak Ibu bisa menjadi broker atau trader, Pak. Broker atau trader itu apa? Broker atau trader itu dia adalah eksportir yang dia kerjasama dengan produsen untuk masalah penyediaan barangnya, bekerja sama dengan supplier. Nah, bedanya apa? Broker ini atau mediator ini, dia itu tidak mengambil untung dari harga jual si supplier. Dia harganya harga produsen, PT-nya nanti menawarkan juga pakai PT produsen, websitenya produsen, dan sebagainya macamnya yang kirim nanti produsen. Dia itu seperti marketing freelance, mediator, mempertemukan antara buyer sama supplier. Dia sudah dapat fee seperti itu. Fee-nya berapa? 3-5% dari omset. Lah kalau 500 juta, 5%-nya kan 25 juta udah bagus, Pak. Yang ngurus ngirim siapa? Ya petaninya. Tapi kalau bisa, ya kan? Tapi kalau eksportif trader beda dengan broker. Dia tidak apa ya? Tidak seperti yang broker ya, dia tidak marketing freelance. Ini namanya trader, dia pedagang. Dia ambil barang dari trader dari produsen, dinaikkan harganya. Jadi dia ngambil margin profit sendiri. Dia ngambil margin profit di situ. Ya mau untung 100%, mau untung 500% bebas. Seperti yang tadi kita bisa tahu. Untungnya kita bisa atur sendiri, itu trader. Ya, nah saya disclaimer saya sebutkan sebelum saya nanti Anda salah paham.
Saya ekspor briket, saya ekspor pisang Cavendish, saya ekspor dan sebagainya macamnya tadi. Saya ini trader. Jadi saya bukan produsen. Kalau Bapak nanti ke base camp, Coach, katanya ekspor briket, mana pabriknya? Ya saya udah bilang, saya trader, Pak. Lu katanya ekspor pisang, mana? Saya trader, Pak. Kalau mau ditunjukkan suppliernya saya ajak, tapi saya bukan pemiliknya gitu loh. Jadi kita nanti sistemnya saya saya beli, saya jual harga lebih tinggi. Itu itu namanya trader. Oke. Nah, sebelum saya lanjut caranya ekspor untuk broker, trader, produsen, saya mau tanya dulu. Bapak Ibu ini mau jadi broker, trader atau eksportir produsen? Silakan jawab di kolom chat. Ya, silakan dijawab kolom chat. Bapak mau jadi eksportir apa nih? Dari apa ini? Pak Said Hanif, trader Pak. Oke. Dari Yon Andono, trader coach. Oke. Dari Ibu Nuta, trader coach. Oke. Pola Warna, trader. Ya. Adi Setiadi juga trader. Banyak trader semua. Nggak ada yang ingin jadi mediator. Oke. Ya banyak kan trader ya. Produsen nggak ada. Nah ini Abi Nugraha bagus Pak. Produsen Pak. Cindy bagus. Karena kalau produsen ya Anda sudah tahu sekarang harganya bisa harga marginnya lebih besar daripada trader kita-kita ini. Itu ya. Trader, ekspor produsen, baik Adrian dan sebagainya macamnya, Cindy, Pak Adrian dan sebagainya macam. Banyak kan trader tapi ya. Trader kalau sudah punya modal besar, saya jadi produsen. Bagus. Semoga produksinya tidak lihat ini supaya dia tidak menghalangi Anda untuk ambil barangnya. Oke, terima kasih sudah berpartisipasi. Jadi di sini Bapak itu kalau trader harus berbentuk PT atau CV Coach bagus. Jadi benar kata Pak Ihsan ya. Kalau trader Anda harus bikin PT, CV atau PT perorangan, harus membuat legalitas usaha. Itu harus. Karena nanti Bapak kirimnya pakai PT Bapak, penawarannya atas PT Bapak, itu harus. Websitenya PT Bapak, itu trader. Jadi modalnya memang agak gede daripada broker, tapi cuannya juga bisa kita lumayan gitu kalau jadi trader. Tapi saran saya, kalau untuk mau broker atau trader itu sesuaikan dengan supplier kita. Kalau supplier kita itu pabrikan, manufacturer, saran saya jadi broker itu bagus. Kenapa? Mereka pasti sudah mumpuni dan dia sudah punya pasar ekspor. Kita jadi marketing villain-nya aja. Seperti cocoa powder, seperti itu dia biasanya pabrikan. Tapi kalau Bapak sebagai kerjasama dengan seperti saya ini ya kebanyakan bertemu dengan petani seperti pisang Cavendish, buah naga, kunir, daun pisang dan sebagainya macamnya itu ikan berarti kan langsung non manufacturer bertemu dengan pengepul itu saran saya trader. Saya jadi trader. Bapak udah benar. Jadi banyak yang trader. Kalau jadi pilihannya ada produsen atau trader saja. Di sini untuk jahe merah. Nah, kita akan bahas alur ekspor untuk Bapak yang sebagai produsen. Ibu yang sebagai produsen, ya, yang pertama, Ibu harus siapkan senjata perangnya dulu. Nah, senjata perang itu apa? Senjata perang itu adalah segala hal yang harus Anda sudah persiapkan. Jadi nanti ketika bertemu dengan si buyer, Bapak Ibu sudah ready. Jadi Bapak Ibu misalkan ditanya oleh buyer, give me your quotation, give me your FOB price, export price, Ibu harus sudah siap. Jadi jangan, oh apa itu Mister apa, jangan Pak. Ada juga yang member ekspor yuk mungkin nggak belajar videonya, ditanya, Coach kok saya diminta PI itu apa? PI, aduh kamu sudah mempersiapkan, padahal sudah ada di video tutorial. Nah, senjata perang ini ya sudah saya siapkan di video tutorial ekspor yang di sini. Ya ini dia, senjata perang. Ya, nanti sudah ada semua, Bapak Ibu silakan nanti ada membuat website, email, semua izin sudah saya siapkan di sini. Template-nya Bapak Ibu tinggal copy paste saja. Ya, tinggal diikuti. Kalau tutorialnya kecepatan di pause dulu dan lupa praktek seperti itu. Nah, kalau senjata perangnya sudah ready, Bapak Ibu baru belajar tentang payment term, pembayaran yang aman di dunia ekspor. Karena di dunia ekspor tuh tidak hanya transfer gitu doang, enggak. Jadi payment term tuh kadang-kadang ada cash again dokumen, dokumen acceptance, ada LC, ada TT, ada bank, ada banyak sekali pokoknya. LC pun banyak, ada banyak tipe dan jenisnya LC.
ada usage, ada macam-macam. Bapak Ibu nanti untuk masalah LC silahkan pelajari di video tutorial Explore You ya, dan pembayaran pembayaran yang aman di Explore You nanti saya jelaskan di Explore You. Pembayaran yang aman itu harus tahu. Jadi banyak eksportir itu terjerembab rugi, itu salahnya di sini. Pasti di sini. Rugi itu karena di payment termnya salah. Jadi Bapak Ibu setelah bikin senjata perang, belajar sedikit aja sehari dua hari tentang payment term ini. Kalau sudah, Bapak Ibu cari bayarnya, cari bayar. Ya, kalau sudah ketemu buyer, nanti saya ajarkan di Explore You dengan menggunakan AI. Cepat banget Pak. Nanti saya buktikan. Bapak Ibu saya buktikan bisa mendapatkan bayar 10 bayar lengkap 2 menit saja. Kasih saya waktu 2 menit. Ya, kalau dulu Anda beli database bayar yang belum tentu bagus, zong, bayar mahal, ngapain saya ajarkan di sini. Oke, tunggu dulu. Kalau sudah ketemu bayarnya, negosiasi, pembayarannya aman, baru Bapak Ibu apa produksi Pak. Kalau produksi sudah, Anda kirim. Nah, kirim ini Bapak Ibu menggunakan jasa bantuan namanya forwarder. Apa itu forwarder? Forwarder itu adalah perusahaan logistik yang membantu pengiriman produk kita. Jadi dia itu yang membantu mengirim produk kita. Jadi seperti JNE, JNT, Cepat, Tiki, Antaraja seperti itu, tapi di dunia ekspor. Ya, jadi Bapak Ibu nanti forwarder itu tugasnya misalkan, bro, saya mau kirim ke Dubai tanggal 1 Juni. Ada pengiriman ke Dubai nggak? Ada. Nanti forwarder datang ke tempat Bapak Ibu sesuai dengan waktunya. Nanti datang, ngambil barangnya, diangkat ke kontainer, dibawa ke pelabuhan, ngurusi custom clearing, ngurusi NPE, PEP, Lolo, THC, ribet pokoknya. Anda ngurusi aja urusan di pengiriman silakan pada mereka aja. Ya, saran saya pengiriman silakan pada forwarder. Kalau sudah dikirim, maka Anda sudah siap untuk menerima pembayaran dolar seperti itu. Ya, jadi sudah terima dolarnya. Sudah semudah itu. Nggak usah banyak-banyak, harus paham di situ. Kemudian, kalau broker atau trader gimana? Broker trader ada langkah yang harus dimulai dari awal lagi. Memang lebih ringkas produsennya, tapi produsennya masih produksi juga, itu perlu proses. Tapi untuk trader broker ada langkah yang harus dilakukan sebelum senjata perang. Jadi Bapak Ibu untuk broker trader hampir sama seperti di siapa namanya produsen senjata perang, uh, belajar payment term yang aman, terus kemudian mencari buyer, kemudian koordinasi untuk produksi, produksi ke produsen, kemudian kirim, ya kan, kirim pakai forwarder dan sebagainya, baru kita terima dolar. Tapi ada proses yang harus dilakukan oleh si trader ini. Ya, yang pertama, Bapak sebagai trader atau broker mencari suppliernya, mencari supplier jahe pastinya. Ya, Anda harus mencari suppliernya dulu. Nah, supplier jahe itu nanti jangan cuma mencari doang. Tipsnya pertama dicatat, harus dikunjungi. Bapak harus mengunjungi supplier. Tidak boleh cuma telepon. Harus dikunjungi. Yang kedua, harus belajar produk knowledge dulu tentang jahe itu kayak gimana sebelum bertanya supplier supaya tidak kosongan kayak pelonga-pelonga nggak ngerti apa-apa. Jangan. Ya, harus belajar produk knowledge-nya. Jadi ngomong sama si supplier itu nyambung gitu, Pak. Harus belajar di sini. Sorry, kok ketutup ya. Harus belajar untuk produk knowledge-nya. Jahe itu gimana, fungsinya apa, cara packagingnya gimana, harus tahu. Jahe itu ukurannya berapa, itu harus tahu. Ya, itu harus sebelum bertemu dengan supplier harus belajar dulu. Belajar tentang produk jahe. Apapun itu, cari di Google, cari-cari tentang perjahian, jahe merah. Ya, setelah itu Bapak ketika bertemu dengan supplier yang ketiga, Bapak harus mengajukan beberapa pertanyaan seperti harganya berapa, pengirimannya nanti gimana, paymentnya gimana, dan beberapa pertanyaan lain yang nanti sudah ada di Explore You.
Jadi nanti Bapak Ibu silakan buka Explore yuk di list supplier modul ketiga, ya. Ada file judulnya list pertanyaan ke supplier, itu di download, dibawa ke supplier, ajukan pertanyaan itu, ya. Karena waktunya terbatas, kita sudah lebih dari jam 21.30, lebih dari 10 menit. Jadi nanti teman-teman nanti pelajari aja di sana, ya. Untuk tips bertemu dengan supplier, list pertanyaannya. Itu aja untuk teman-teman yang mau jadi trader atau broker. Cari suppliernya. Kalau suppliernya udah oke, mumpuni, bikin senjata perang, baru belajar payment, cari buyer, terus kalau sudah oke, deal pembayarannya, payment termnya, baru minta produksi ke si produsen, kemudian kirim. Siapkan pengiriman, koordinasi dengan si forwarder. Udah, seperti itu Pak. Seperti itu, ya. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu cuma itu aja. Dan sekarang kita akan praktek ya, karena waktunya sudah habis. Jam 21.30 tadi, harusnya kita sekarang praktek mencari buyer, ya. Dan nanti kalau ada waktu kita sesi tanya jawab di situ. Ya. Kita akan praktek mencari buyer untuk ekspor jahe. Jahe dulu ya, sebelum produk yang lain. Saya mau kita mencari buyer jahe. Oke, saya mau berikan eh, apa ya? Saya akan praktekin ya, karena waktunya terbatas, saya percepat aja di sini. Saya akan berikan database buyer jahe, 10 buyer lengkap datanya, alamat termasuk nomor telepon, bisa jadi WA, email, website, dan sebagainya macamnya. Saya berikan pada Anda dan kita akan praktek cukup 2 menit per satu negara. Sekarang Bapak Ibu mau negara mana untuk jahe merah ini? Tadi kan ada negara mana aja nih. Nah, saya coba share lagi ya. Kita untuk negara ekspor jahe merah itu, makanya mencari negara tujuan ekspor ini penting. Jadi tidak boleh asal-asalan ya. Jadi boleh Amerika, Dubai, Singapura, Belanda, Malaysia, Jepang. Silakan jawab di kolom chat. Bapak Ibu mau dicarikan buyer 3 saja, ya. Saya ambil 3 teratas. Yang mau dicarikan ke negara mana, silakan jawab di kolom chat. Negara lain juga boleh kalau punya referensi. Oke, 1, 2, 3. Saya stop dulu. Oke, saya scroll dari teratas dulu ya. Siapa dulu nih? Belanda. Baik, saya akan cari buyer untuk jahe merah di Belanda. Saya izin off mic dulu ya. Saya akan carikan buyer untuk jahe merah di negara Belanda. Saya minta waktu 2 menit saja. Siap ya? Saya minta waktu 2 menit saja. Dan 2 menitnya saya mulai dari sekarang, saya izin off mic dulu. Oke, terima kasih yang sudah berpartisipasi, dan ini pas 2 menit ya.
kurang malam ya, pas 2 menit untuk buyer jahe merah di negara Belanda. Saya akan kasih dan saya akan kasih waktu teman-teman silahkan di screenshot saja. Jangan ditulis karena nanti waktunya akan habis. Silahkan di screenshot saja. Ini adalah data buyer jahe merah di Belanda. Ada Dutch Red Ginger Import, BV, udah kelihatan dari namanya kan. Importir ya kan, Red Ginger, importir dari negara Belanda ya. Produknya jahe merah, jahe segar, dan pokoknya berhubungan dengan jahe ya di sini ya. Ada alamatnya ini ya, yang di Belanda sekarang mungkin ikut kunjungi ini, silahkan kunjungi Pak. Ada websitenya juga, ada emailnya, ada nomor telepon, coba aja siapa tahu ini WhatsApp. Ada Royal Spices Trading, BV, dan sebagainya macamnya. Oke, saya kasih waktu 5, 4, 3, 2, 1. Dan sekarang di nomor 6 sampai ke 10. Ya, ada Spice World, BV, jahe merah, dan sebagainya macamnya. Sini ya, nomor teleponnya, dan sebagainya macamnya. Ini, silahkan Bapak Ibu yang punya produk nanti mau ekspor rencana jahe, jahe merah, dan perempahan, termasuk cengkeh, lada, kapulaga, dan sebagainya macamnya. Ini cocok untuk Anda hubungi. Oke, silahkan di screenshot. 5, 4, 3, 2, 1. Saya izin tutup lagi. Sekarang ada di negara Pak Aditya Santoso, Jepang. Baik, sekarang saya akan mencarikan buyer jahe merah di Jepang ya. Dan saya minta waktu untuk off cam dulu dan saya minta waktu 2 menit. Saya kasih minta waktu 2 menit aja. 2 menitnya dimulai dari sekarang. Oke, pas 2 menit kan? Pas 2 menit, jam 8.50. Pas. Sekarang ini adalah database buyer jahe merah. Buat teman-teman yang nanti mau ekspor jahe merah di negara Jepang. Harganya masih 80-an ribu ya. Ini silakan. Ini database buyernya. Ada Japan Red Ginger Import. Nah, dan udah namanya aja Japan Red Ginger Import.co.ltd ya. Alamatnya Marunouchi, Chiyoda, Tokyo, bla 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 nih ya. Buat teman-teman yang sekarang berada di Jepang, mungkin lihat video ini, silahkan dikunjungi saja, langsung dikunjungi. Ini buat yang luar Jepang bisa dilihat websitenya dulu, ada nomor telepon dan sebagainya macamnya di sini. Ini ada banyak sekali ya. Dan saya kasih waktu 5 untuk sekarang teman-teman screenshot saja. 5, 4, 3, 2, 1. Kemudian yang nomor 6 sampai 10 nih. Ada hiroshima.naturalfoods.co.id ya, produknya jahe merah herbal suplemen kesehatan. Ini pasti butuh dengan jahe merah
suplemen kesehatan ya. Jahe merah itu kan untuk yang untuk biasanya orang-orang kejantanan atau apa kayaknya itu ya. Ini alamatnya ini ya kan Jepang. Ini websitenya, emailnya info@hiroshimanaturals.com. Nomor WA-nya ini ya silakan nomor WA-nya ya, nomor teleponnya jangan dikasih 082 tapi plus 81 ya. Ingat jangan 082 tapi plus 81 ditulis di situ nyimpennya. Jangan salah ketik. Oke, dicoba dulu di situ. Siapa tahu ada websitenya yang teman-teman bisa nanti hubungi ya. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan di screenshot. Saya close lagi. Sekarang saya akan cari di Dubai ya. Uni Arab Emirates. Saya akan cari di Dubai. Saya izin off mic dulu ya. Jadi akan saya mulai mencari buyer jahe merah di Dubai 2 menitnya, dan saya izin off mic dulu Bapak Ibu tetap di sini dulu ya. 2 menitnya saya mulai dari sekarang. Oke, pas jam 8.54, 2 menit lagi di sini. Jadi ini adalah database buyer untuk importer jahe merah dan spices yang ada di Uni Arab Emirates atau Dubai. Silahkan dihubungi teman-teman di sini. Ini ada Dubai Ginger Importers ya, ada di produknya jahe segar dan olahan jahe. Alamatnya di situ, Office 12, Building 5, Jumeirah Lake Towers, Dubai, dan di sini. Ada websitenya juga, Dubai-nya Red Ginger Regime Dubai. Ini ada nomor teleponnya pakai 971 ya, jangan 0. Langsung 971. Oke, saya close-nya 5. Sorry, saya akhiri 5, 4, 3, 2, 1. Sekarang yang nomor 6 sampai nomor 10. Ada Arabian Spice House Pak, jahe merah lada hitam perempah-rempahan ya. Alamatnya itu yang ada di Dubai, silahkan bisa dikunjungi ya. Ini websitenya, ini emailnya, ini nomor teleponnya. Ini teman-teman yang silahkan yang mau bertanya, nanti kunjungi aja di sini. Oke, saya close 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sekarang karena supaya lebih adil ya, yang mau dicarikan buyer produk lain, silahkan jawab di kolom chat. Saya ambil 3 atau 2 orang saja teratas, silahkan. Mau produk apa yang saya carikan buyernya? 5, 4,
3, 2, 1. Terima kasih. Saya ambil yang teratas. Siapa ini yang teratas ya? Oke, rumput laut. Oke, Pak Jody Febrian Ardiansyah. Oke, Pak Jody, mohon dibuka mikrofonnya Pak Jody. Saya ingin bertanya dulu kepada Pak Jody Febriansyah. Halo Pak Jody. Ya, Halo. halo. Halo Pak Jody. Dari mana Pak Jody? Dari Kabupaten Pasuruan, Pak. Pasurannya mana? Pasuruan Gempol. Uh, Gempol. Saya dulu tuh kerja di sana. Saya itu dulu tahun 2007. Saya itu kerja di pabrik gudang garam Gempol. Wah, depannya Coca-Cola itu loh, ngerti nggak? Oh ya, dekat itu dari rumah saya. Dulu saya kerja di sana. Bapak usia berapa sekarang? Masih 22 tahun. Wah, saya nonton di Pano arek Pano. Ya wes, Mas Jody, Ya, mau ekspor apa tadi? Rumput laut ya? rumput laut. Mas Jody ini sebagai apa? Produsen, trader atau brokernya rumput laut? Mungkin saya minat di bidang tradernya, Pak. Trader, oke. Ya, Mau ekspor selama ini cari bayarnya kemana? kalau rumput laut pasarnya di Jepang. Oke, mau saya carikan bayar di mana ini? Di Jepang atau Cina, Pak? Satu aja, satu Oh, negara. Banyak yang Jepang, ngantri Jepang. itu. Jepang. Ya, Selama ini kamu dapat bayarnya dari mana? Sudah menghubungi bayar lewat apa? Cara apa? Facebook. kalau ini saya masih belajar, Pak. Belum tahu cara alurnya. Oke, siap. Saya izin mute dulu ya. Oke, saya akan carikan buat kamu, Jody, bayar rumput laut di Jepang. Saya minta waktu 2 menitnya, saya izin off mic dulu, mulai dari. Oke, pas 2 menit untuk si Mas Jody dan teman-teman yang mau ekspor rumput laut, yang mau berkecimpung di rumput laut, ini adalah data buyer untuk importir rumput laut di Jepang. Saya kasih gratis buat teman-teman mulai dari sekarang di sini ya, teman-teman. Sebentar, saya share dulu. Ini ya, untuk database buyer, importir rumput laut. Ada Japan Seaweed Import.co.id, rumput laut kering, nori, wakame ya. Alamatnya itu, kalau teman-teman di Jepang mau dihubungi silakan. Websitenya ini, Japan Seaweed Import. Info emailnya ini dan nomor teleponnya. Siapa tahu WhatsApp silakan disimpan aja dulu. Ya, saya hitung mundur 5 detik. Silakan di screenshot dulu. 5, 4, 3, 2, 1. Sekarang nomor 6 sampai nomor 10. Ya, ada Nagoya Seaweed ini ya, seaweed rumput laut. Nomor teleponnya disimpan aja dulu. Saya hitung mundur 5 detik. Silahkan teman-teman screenshot. 5, 4, 3, 2, 1. Izin. Ya. Sekarang karena waktunya terbatas, saya kurang satu lagi. Kemiri. Nah, Ibu Dewi untuk kemiri sama dengan jahe merah ya, seperti yang sudah saya infokan tadi.
kemiri, jahe merah itu kurang lebih sama. Jadi importernya pasti kurang lebih itu. Nanti Bu Dewi yang tadi silakan di screenshot ya, semoga udah di screenshot. Yang di bawahnya Bu Cindy kopi. Tuh. Tadi saya kira Bu Cindy mau jahe merah, ternyata kopi ya. Baik, Bu Cindy, tolong dibuka mikrofonnya Ibu Cindy, Lia, Intan dan sebagainya. Halo Bu Cindy, halo, halo Ibu Cindy, halo. Saya silakan berbicara Bu. 5, kalau enggak saya off cam, saya ganti yang lain. Saya sekali lagi 5. Bu Cindy, 4, 3, 2. Halo. Baik, saya tutup karena tidak respon. Dari Armepal ya, kakao Armepal. Dibuka mikrofonnya Armepal. Halo Armepal. Silakan dibuka mikrofonnya Armepal. Halo, Halo. Halo, namanya siapa ini? Armepal. Loh, nama asli. Iya, Baru dengar ya nama Armepal ya. Oke, Armepal iya. dari mana? Satu-satunya ini Bang namanya. Maka dari itu saya juga baru tahu ada nama Armepal, baru dengar juga gitu loh. Pak Armepal dari mana ini? Pak Armepal dari Dari mana? Medan kita, dari Medan. Oh ya, Horas Bang, Horas, Horas. 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 Pak Armepal dari Medan mau ekspor kakao, bener ya? Iya. Pak Armepal ini sebagai apa? Trader, produsen apa beragur? Jangan. Ya, trader sih saya. Mau bukan produsennya ya, Ya, kakao. produsennya adik kita sendiri. Oh ya bagus lah, Hmm. Cuma bagus posisi itu. kita dengan dulu, kalau saya dari Medan. Masalah masih satu pulau, masih enak Hmm. itu. Ya beda dengan kita, kan tinggal pakai Hmm. darat kan bisa. Oke, Bapak selama ini cari bayarnya ke negara mana aja? Belum Sejauh pernah mana aja? ekspor kita. Masih Oke, wilayah Sumatera oke. juga. Bapak kalau mau ekspor mau ke negara mana? Belum tahu sih kalau untuk coklat Sebutin ini aja. Hah? dominan saya lihat kebanyakan di daerah Jerman sana. Jerman. Saya mau carikan bayar ke Hmm. Jerman untuk kakao. Boleh. Boleh, baik. Saya minta waktu 2 menit ya Pak. Saya off cam, off mic dulu. Saya minta waktu 2 menit untuk carikan bayar kakao di Jerman. 2 menitnya mulai. Oke, pas 2 menit, ya kan? Jadi sekarang saya akan kasihkan bayar kakao yang ada di negara Jerman, khusus buat teman-teman yang mau ekspor kakao di sini, ya. Khusus teman yang mau ekspor kakao, silakan saya kasih database bayarnya mulai dari sekarang. Ada Jerman Cocoa Importes, ya, ada itu produknya biji kakao, bubuk kakao, produk olahan kakao, silakan ekspor ke sana. Karena mereka berurusan dengan kakao, saya yakin mereka pasti butuh juga untuk biji kakaonya. Nah, alamatnya ini Pak, dan teman-teman ya, websitenya ini juga, kemudian email, ada nomor telepon, ada Berlin Cocoa Trading juga dan sebagainya macamnya. Ya, saya hitung mundur 5 detik. Silakan di screenshot 5, 4, 3, 2, 1.
Sekarang yang nomor 6 sama 10. Saya hitung mundur lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, stop. Jadi teman-teman, karena banyak sekali ya yang mau yang dicarikan buyer, Bapak Ibu nanti bisa cari itu secara mandiri. Ya, di Explore Yuk sudah saya jelaskan sedemikian rupa, sedetail-detailnya cara mencari buyer itu banyak sekali caranya dan nanti Bapak Ibu belajar di video tutorial Explore Yuk. Ya, tapi ini kesimpulannya sebelum saya kasih kesimpulan buat teman-teman yang pengen sukses di dunia ekspor. Kuncinya satu, pastikan produknya itu ada yang nyari. Kalau mau jadi eksportir terus kemudian cuma ya melimpah doang, belum tentu melimpah itu banyak yang nyari. Tapi pastikan itu ada yang nyari. Contoh ekspor jahe, ada yang nyari pasti, ya kan? Dan untuk menentukan demand, kalau misalkan nanti Bapak itu mau ekspor selain perjahean, untuk menentukan demand ini ada caranya di video Explore You. Nanti dipelajari. Yang kedua, harus belajar produk knowledge. Ini paling penting. Banyak eksportir itu, trader, broker, ketika mau ekspor kakao, mau ekspor rumput laut, tidak belajar tentang produknya. Ini sering saya temuin. Untung masih bertemu dengan saya. Lah kalau dengan buyer, Pak, pasti Anda, oke, sorry, goodbye, I wasting my time. Menghambur-hamburkan waktu kita aja. Pahami, Pak, jangan bikin orang Indonesia tuh malu hanya karena nawar-nawarin, nggak ngerti. Harus paham, Pak. Caranya gimana, Pak? Tanya ke petani, nelayan, atau pabrikannya. Sering konsultasi. Dan sering banyak literasi di Google. Yang kedua, pahami regulasi ekspor. Nanti di insw.co.id. Ya, nanti di ekspor sudah ada video tutorialnya. Belajar di sana. Kemudian, kalau trader broker harus menemukan supplier yang bisa diajak kerjasama. Karena realitanya ada juga supplier yang tidak mau diajak kerjasama, sudah ngerti cuannya atau mungkin males gitu kan. Jadi sarannya harus bisa kerjasama. Ada yang juga niatnya, wes bayar dulu di depan gitu, jangan mau. Bayarnya nanti, DP dulu boleh, tapi jangan dilunasi dulu. Ya, yang kedua, yang selanjutnya pembayarannya harus aman buat Anda. Banyak orang itu pengen jadi eksportir tapi akhirnya boncos karena pembayarnya tidak aman. Ini harus belajar dulu nanti di ekspor yuk dan bisa konsultasi dengan saya di situ. Yang selanjutnya, menemukan buyer real sesuai target market. Jadi bayarnya harus real, Pak. Tidak boleh beli yang gratisan, apa yang beli yang puluhan ribu itu belum tentu valid, Pak. Yang bayar real sudah saya ajarkan tadi, saya praktekkan, Pak. 2 menit Bapak bayangin, saya bisa dapat 10 lengkap. Apalagi saya dikasih waktu 1 jam. 500 bayar siap, Pak. Seperti itu. Ya, jadi gampang banget mencari buyer. Nanti di ekspor yuk diajarin. Yang kedua, yang selanjutnya memiliki SOP, standar operasional prosedur. 1 minggu ini Bapak ngapain, 2 minggu besok ngapain, itu ada tutorialnya di ekspor yuk. Selanjutnya harus ada komunitas supaya apa, tidak sendirian. Ayo tanya-tanya jawab nanti di komunitas. Dan ada pendampingan. Mau online saya siap, offline siap. Ya, mau datang ke basecamp siap. Buyer datang minta bantuan untuk ditemenin saya siap. Jadi kurang apa lagi Bapak Ibu? Pendampingan ada, materi ada, komunitas ada, ready. Jadi silakan buat teman-teman yang nanti berminat untuk silakan. Saya membuka kesempatan buat teman-teman yang pengen join komunitas Explore Yuk. Tapi saya batasi cuma 30 orang aja. Silakan komen mau. Akan diberikan linknya oleh Mas Ajis. Silakan komen mau di kolom komentar. Untuk saya berikan teman-teman yang pengen join komunitas Explore Yuk. Mana? Tapi cuma 30 orang saja. Setelah selesai akan di-close 30 orang itu. Silakan komen mau dan akan dibagikan linknya oleh Mas Ajis yang pengen join komunitas Explore You-nya oleh Mas Ajis sekarang. Silakan Mas Ajis untuk teman-teman yang pengen join komunitas Explore You-nya. Baik, terima kasih ke UTS untuk waktunya. Teman-teman, saya akan jelaskan apa itu komunitas Explore Yuk. Jadi di sini kita memiliki sebuah komunitas namanya Explore Yuk sejak tahun 2022 hingga sekarang alhamdulillah sudah mencetak 7.000 lebih calon eksportir. Insya Allah ini kedepannya adalah teman-teman semuanya yang langsung gabung pada malam hari ini. Baik, kenapa teman-teman gabung di komunitas? Yang pertama sudah ada 7.000 lebih member yang sudah bergabung. Ada juga 100 lebih juga video pembelajaran, dokumen-dokumen ekspor juga sudah kami siapkan. Lalu grup support
juga sudah ada, chatting juga sudah bisa teman-teman lakukan. Chatting antar mentor, dengan mentor, antar member, komunitas itu juga sudah kami sediakan. Mentor ekspor juga sudah ada. Jadi nanti teman-teman ketika gabung sudah bisa konsultasi langsung dengan mentor-mentor yang sudah kami siapkan ya. Nah, ini adalah mentor ya, ada Coach UTS untuk mentor utama kita. Ada Coach Rizky juga, Coach Pino dan saya sendiri. Kalau Coach UTS ini ada di Malang, Jawa Timur. Coach Vino ini ada di Malang, Coach Rizky ada Sukabumi, saya Sukabumi. Nanti ada dari Sukoharjo, Demak, Semarang, Depok, Bogor, Jakarta, ya. Nanti saya spill di grupnya di grup komunitas, ya. Oke, lanjut di sini ada free konsultasi juga di komunitas. Nanti teman-teman juga bisa dapatkan ya. Konsultasi ini bisa secara online ya, offline juga teman-teman bisa lakukan. Lanjut di sini juga ada member yang sudah berhasil ekspor dan didampingi di komunitas Ekspor Yuk. Alhamdulillah luar biasa, ada ekspor kaca, Kokopit Blog dan masih banyak lainnya. Di sini juga ada testimoni member yang sudah gabung di komunitas. Nanti teman-teman bisa baca-baca untuk penjelasannya di halaman yang nanti saya kirim ya. Lanjut di sini ada bonus buat teman-teman semuanya, ada database buyer yang nanti teman-teman juga akan dapatkan. Nanti ada permintaan, ada email, kontak, WA yang teman-teman bisa dapatkan juga dan bisa langsung dihubungi. Ada free konsultasi baik secara online atau offline, di Zoom juga nanti kita sediakan juga. Lalu ada SOP ekspor. Jadi ketika teman-teman nanti gabung di komunitas, ya, itu ada SOP yang teman-teman bisa ikuti panduan-panduan apa yang harus dikerjakan, ya. Harus ngapain, belajar kemana, ya, persiapan apa aja sudah ada di SOP ini. Lanjut ada file kompro dan katalog yang nanti teman-teman juga akan dapatkan, bisa diedit-edit sesuai kebutuhan teman-teman semuanya, ya. Baik apa namanya, gambar, ya, komoditas dan yang lainnya. Lanjut di sini juga ada data supplier yang nanti teman-teman juga akan dapatkan, tinggal dihubungi supplier-supplier tersebut. Ada misi dagang yang nanti teman-teman juga bisa ikuti pameran nasional dan internasional, nanti kita akan infokan di komunitas Expo. Ada total bonus senilai 19 juta lebih buat teman-teman semua yang gabung di komunitas Expo. Tapi ini untuk 30 orang ya. Jadi teman-teman langsung cepet-cepetan aja nanti. Oke, saya infokan komunitas Expo itu seperti apa ya. Nah, di sini nanti ada 3 hal yang penting buat teman-teman nanti ketika sudah gabung di komunitas. Yang pertama ada kelas, ada grup, ada pesan. Ya, untuk kelas ini ada sistem pembelajarannya. Jadi nanti teman-teman tinggal pilih kelas bimbingan Explore Yuk dan di sini adalah materinya. Jadi teman-teman gabung komunitas itu wajib belajar dulu. Wajib tahu dulu apa itu ekspor, nyari demand, komoditas, supplier, senjata perang, payment, buyer, forwarder, dan masih banyak lainnya. Teman-teman nanti harus belajar dulu ya. Biar nanti teman-teman tahu dasarnya apa yang harus dilakukan ya. Terus nyari buyer kemana sudah ada di sini semuanya ya. Lanjut di sini juga ada grupnya. Grup supportnya juga sudah kami sediakan tuh sharing dari mentor-mentor ekspor ya. Nah ini adalah mentor-mentor ada 9. Ya, nanti teman-teman juga bisa langsung japri ke beliau-beliau ya. Lanjut ada message ini juga teman-teman juga bisa apa namanya kirim antar komunitas member atau ini ya mentor ya. Lanjut di sini ada dokumen ekspor, ada bonus dokumen ekspor pada database buyer yang nanti teman-teman juga akan dapatkan. Ini khusus teman-teman yang gabung malam hari ini langsung saya berikan apa namanya dokumen-dokumen ekspor ini ya. Lanjut di sini ada forwarder ya, nanti teman-teman juga bisa dapatkan. Ada database buyer juga teman-teman akan dapatkan. Ada basecamp. Jadi basecamp ini teman-teman juga akan dapatkan. Itu ada Malang, Semarang, Sukoharjo, Demak, Sukabumi, Bogor, Jakarta. Ya, itu nanti teman-teman akan dapatkan. Ya, lanjut. Nah, akan saya jelaskan kan di sini ada bimbingan di komunitas. Jadi kita ada paket pembelajarannya buat teman-teman semuanya. Saya informasikan linknya ada di chat Zoom. Ya. Nah, di sini teman-teman ada 3 paket pembelajaran ya. Yang pertama ada paket 6 bulan. Ini harga normal 1.598.000. Tapi malam hari ini teman-teman cukup bayar 699.000 saja, setara 4.500 per hari. Dapatnya apa aja ada di bawahnya ya. Lanjut ada paket yang 12 bulan harga normal 1.798.000. Teman-teman cukup bayar 899.000 saja. Setara 2.800 dapatnya di bawahnya. Ya, lanjut ada yang paket lifetime. Jadi paket lifetime ini beda dengan 2 paket lainnya. Kalau ini sekali bayar saja tanpa perlu bayar bulanan atau bayar tahunan. Jadi teman-teman bayar sekali hari ini ya udah
nanti teman-teman bisa akses untuk selamanya. Selamanya ini artinya komunitas aktif berapa tahun, yaitu teman-teman bisa akses terus. Jadi teman-teman cukup bayar 999.000 saja. Ada perbedaan lagi. Kalau 6 bulan ini cuma dapat satu kelas saja, ya. 12 bulan dapat satu kelas saja. Tapi kalau yang lifetime langsung dapat 2 kelas, ya. Nah, 2 kelasnya seperti ini. Ini ada kelas bimbingan ekspor, ada kelas website ekspor, ya. Lanjut, cara gabungnya seperti apa? Teman-teman cek linknya ada di chat Zoom, ya, gabung di situ dan pastikan teman-teman di bagian kupon ini, ya, teman-teman masukkan kupon ekspor yuk, ya. Nah, biar teman-teman nanti mendapatkan diskon 50%, ya. Pokoknya intinya teman-teman harus menggunakan kupon ekspor yuk, ya. Ini karena saya menggunakan admin jadi tidak bisa. Oke, pastiin ya harus menggunakan kupon ekspor yuk. Begitu juga dengan yang paket 6 bulan, paket yang 12 bulan semuanya harus menggunakan kupon, ya. Itu wajib karena teman-teman biar mendapatkan diskon 50%, ya. Nanti saya temenin 30 menit ke depan buat teman-teman semuanya yang ingin gabung di komunitas, ya. Nanti saya pandu teman-teman hanya untuk 30 orang saja, ya. Pastikan teman-teman menggunakan kupon, ya. Kalau teman-teman ada error, teman-teman tinggal refresh aja. Pastikan menggunakan kupon ekspor yuk, ya. Dan di sini untuk data-data lengkapnya harus teman-teman isi nanti, ya. Baik, seperti itu Kos untuk penjelasan saya dari komunitas ekspor. Kalau ada tambahan silakan Kos. Terima kasih Mas Aziz untuk informasinya. Jadi teman-teman, saya sedikit bercerita sedikit boleh ya. Jadi di sini ada seseorang, beliau itu penjual basreng. Basreng tahu Pak Ibu? Basreng ya bakso goreng ya. Beliau itu penjual bakso goreng. Jadi beliau itu sudah berkecimpung dengan perbaksoan dan lebih bagusnya beliau itu mengenal tentang perikanan. Ya, singkat cerita, beliau itu seperti teman-teman ini lihat Zoominar seperti ini, saya yang memberikan pemaparan, terus kemudian mereka, Bapak ini menganggap yang saya paparkan, yang saya jelaskan itu mudah dipahami, mudah dicerna, dan tertarik, akhirnya mereka beliau itu join Explore You. Dan sekarang beliau belum 1 bulan join di Explore You, sudah closing ikan bawal yang saya sebutkan tadi. Jadi yang saya sebutkan tadi, ikan bawal itu sebenarnya dari member saya. Jadi beliau lagi kebutuhan kurang, sudah kirim ke 3 negara. Jadi totalnya itu per bulan 3 negara itu 10 kontainer. 3 negara Pak, 10 kontainer. Jadi beliau itu datang ke Malang sampai nginep di tempat saya itu terima kasih karena dulunya cuma seorang penjual basreng. Ya, saya ulangi lagi, beliau penjual basreng dan sekarang dia jadi eksportir 3 negara butuh ikan bawal dan kembung Banjar itu 10 kontainer setiap bulannya. Mereka sangat terima kasih dan alhamdulillah dan teman-teman seperti yang saya utarakan lagi, ini ekspor ini adalah pekerjaan yang tidak akan tergantikan oleh AI nanti. Jadi saya sebelum nanti teman-teman sudah lain terjun ke ekspor dan Anda cuma baru sadar nantinya beberapa tahun ke depan, saran saya mulai dari sekarang untuk belajar dan terjun ke dunia ekspor dan siapa tahu rezeki Anda seperti Bapak yang saya sebutkan tadi, namanya Bapak F, saya sebutkannya, dan beliau sekarang sudah dieksportir ikan keren, ya, dan omsetnya hampir menyamai saya bahkan menyamai saya lebih ya setiap bulan. Jadi silakan teman-teman pastikan gunakan kupon ekspor you ya supaya dapat diskon 50% dan itu hanya terbatas 30 orang aja. Saran saya daftar saja dulu. Kenapa? Untuk kunci slotnya, kunci kuotanya ya. Daripada kuotanya nanti diambil oleh teman lain, silakan dikunci dulu. Masalah pembayaran nanti, besok, lusa, 2 hari lagi, 3 hari lagi, tidak masalah. Yang jelas dikunci ada dulu kuotanya supaya tidak diambil orang lain untuk diskon 50%-nya. Nanti setelah 30 orang terpenuhi maka akan tertutup secara otomatis. Jadi saran saya silakan gunakan kupon ekspor dan diisi aja dulu. Tapi kalau teman-teman nanti pembayarannya hari ini ya, nanti teman-teman akan dapat bonus khusus oleh Mas Aziz dan teman-teman yang mengundang Anda di sini. Jadi silakan teman-teman gunakan kupon ekspor yuk. Pembayarannya kalau hari ini juga langsung dapat bonus dan juga dapat bisa langsung belajar hari ini. Silahkan teman-teman pertimbangan jika misalkan apa yang saya paparkan tadi mudah dipahami, silahkan ikut dan siapa tahu Anda bisa menjadi eksportir selanjutnya yang keren, bisa puluhan kontainer. Saya Umar Tanu September, selama 30 menit ke depan teman-teman akan dipandu oleh Mas Aziz
Yang pengen join nanti silakan dipandu oleh Mas Ajis, tunggu stay di sini ya. Nanti akan dipandu oleh Mas Ajis cara ngekliknya. Ini tinggal beberapa orang lagi ya. Silakan stay di sini dan langsung konsultasi dengan Mas Ajis. Saya izin pamit dulu. Selama 30 menit ke depan akan diteruskan oleh Mas Ajis dan saya izin pamit dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Baik, teman-teman, masih ada waktu ya. Pastikan teman-teman menggunakan kupon, yaitu kupon Export You. Atau teman-teman kalau memiliki grup masing-masing, teman-teman bisa cek kuponnya ada di grupnya. Jadi nanti minta sama adminnya untuk kuponnya dari grupnya masing-masing boleh. Masih ada waktu ya. Yang ada pertanyaan silakan. Yang ada pertanyaan silakan di chat Zoom. Ya, sudah saya buka. Pertanyaan komunitas atau yang lain boleh. Pastikan teman-teman paket yang lifetime atau yang 12 bulan, 6 bulan itu sama menggunakan kupon Export You. Isi datanya, nama lengkap, password WA-nya ya, silakan diisi teman-teman. Untuk 30 orang tersisa 1 2 3 4 5 6 24 orang lagi. Silakan. Tersisa 24 orang lagi ya. Teman-teman boleh menggunakan kupon di grupnya masing-masing boleh. Boleh. Kita juga di Sukabumi juga boleh. Ini saya sepil ya. Ini. Mana tadi regionnya? Ini ada di Sukabumi, ada Bogor, ada saya Sukabumi. Pastikan teman-teman menggunakan kupon ya. Kuponnya Export You. Nih, ngetiknya gini Export You. Setelah payment, teman-teman langsung gabung komunitas dan langsung saya kasih bonus ini. Nanti minta sama admin yang ngasih ini ya, ngasih link Zoom. Boleh, pastikan teman-teman jika mau ke region masing-masing harus daftar komunitas dulu. Kalau udah nomor telepon udah digunakan, lanjut aja Pak Said atau login juga boleh. Pastikan harus ada kuponnya. Boleh Pak Asep Swendra, mau bayar mau datang ke rumah itu juga boleh. Mau pakai alamat rumah itu nggak apa-apa. Yang penting dia lihat untuk produksinya. Loading lama ditunggu aja mungkin sedang bersama-sama. Karena rebutan 100 orang ini ya. Tersisa 23 orang lagi. Yang sudah pembayaran otomatis langsung ini ya, langsung bisa akses. Gorontalo belum ada. Betul, Diana, betul. Nanti langsung di komunitas ketika sudah pembayaran. Langsung masuk di sini grupnya. Cek mentornya di sini. Klik mentornya nanti ada langsung dengan mentor. Jatim hanya di Malang betul. Pastikan menggunakan kupon EKSPORU atau dari grupnya masing-masing. Lo nyicil belum ada ya, karena belajarnya langsung. Tersisa 22 orang lagi ya. 22. Bentar, aku hitung lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 orang lagi ya.